PPDS Germany, your gateway to a brighter future. PPDSG was established by multiple physicians who experienced training in Germany. They worked hard and invented PPDSG with one-door service, ODS, which will assist you in entering residency training in Germany. After years long of studying, you may have reached a point in your medical journey where you feel bored, exhausted, or even stuck. Then this, my friends, is an opportunity you shouldn't miss. PPDSG can get you where you want to be in your medical career. Germany offers high-quality medical education for doctors. You will get paid during residency, and it allows good work-life balance. ODS provides you information about Germany and assistance with preparation of important documents, visa application, language courses, and housing. Transportation from the airport to your new residence in Germany. Residence permit application in Germany. Entering medical language exam course. Entering equivalence exam courses and applying for other required exams. Obtaining a permanent medical registration. Job application and interviews in multiple hospitals. Adapting to your new life in Germany. And most importantly, we will guide you throughout this exciting process from the beginning and during the specialist training. PPDSG provides excellent service and expertise. Are you ready to experience a new chapter in your life with PPDSG in Germany? Visit us at www.ppds-germany.com or email us for further detail. Hello, doctors. We are PPDS Germany, your gateway to a brighter future. PPDSG was established by multiple physicians who experienced training in Germany. They worked hard and invented PPDSG with one-door service, ODS, which will assist you in entering residency training in Germany. After years long of studying, you may have reached a point in your medical journey where you feel bored, exhausted, or even stuck. Then this, my friends, is an opportunity you shouldn't miss. PPDSG can get you where you want to be in your medical career. Germany offers high-quality medical education for doctors. You will get paid during residency, and it allows good work-life balance. ODS provides you information about Germany and assistance with preparation of important documents, visa application, language courses, and housing. Transportation from the airport to your new residence in Germany. Residence permit application in Germany. Entering medical language exam course. Entering equivalence exam courses and applying for other required exams. Obtaining a permanent medical registration. Job application and interviews in multiple hospitals. Adapting to your new life in Germany. And most importantly, we will guide you throughout this exciting process from the beginning and during the specialist training. PPDSG provides excellent service and expertise. Are you ready to experience a new chapter in your life with PPDSG in Germany? Visit us at www.ppds-germany.com or email us for further detail. Oke, baik. Selamat malam para dokter sekalian. Selamat malam juga narasumber kita pada malam hari ini ada Dr. Marsha Marcelina. Selamat malam, Dr. Marsha. Selamat malam. Apa kabarnya, Dok? Baik. Baik, Gimana nih kabarnya? Boleh tahu nih, ngomong-ngomong, Dr. Marsha ini lagi di Jerman atau lagi di kota mana nih, Dok? Oh, kebetulan lagi di Indonesia nih, lagi liburan. Waduh, luar biasa. Berarti lagi ini ya, lagi ke tanah air ya? Iya, lagi kangen sama tanah air, gimana ya? Sudah Aduh, berapa jadi kan sudah berapa hari, Dok, di tanah air nih? udah seminggu lah kira-kira. Jadi seminggu lagi saya baru balik. Oke. Sabtu baru terbang balik. Gitu. Oke, baik, siap, Dok. Semoga bisa kangen-kangenan juga di tanah air ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang juga kepada para founder PPDS Germany. Ada Dr. Januar Zulkarnain, ada Dr. Yosef Rastandi, dan juga ada Dr. Sandi Wijaya. Welcome kembali di event live webinar yang kita selenggarakan di bulan April ini ya, di akhir bulan April tahun 2024. Baik, para dokter sekalian, pada malam hari ini kita akan segera mulai event live webinar PPDS Germany yang memang rutin kita buat di setiap bulan.
kemarin kita jaraknya mungkin sekitar 1,5 bulan lah ya. Kemudian di bulan April ini kita ada event lagi, dan mungkin nanti 1,5 bulan lagi atau mungkin 2 bulan lagi kita juga akan ada event live webinar yang kita akan rutin buat khusus untuk para dokter di seluruh Nusantara. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para peserta, para dokter sekalian dari seluruh tanah air. Di sini ada Dokter Aisyah, ada Dokter Fitkia Alisha, ada Dokter Darren, ada Dokter Jeffrey, ada Dokter Handi, Dokter Dili Norian, ada Dokter Magdalena, ada Dokter Rizkia. Kemudian ada Dokter Angeline Grace, ada Dokter Merlinda, ada Dokter Mustika Putri Arifin, ada Dokter Aron, ada Dokter Carol, ada Dokter Karina Eda Clea Resta. Oke, jadi pada malam hari ini sangat senang sekali bisa ketemu dengan para dokter sekalian. Nah, para dokter sekalian mohon izin di sesi yang pertama ini kita akan seperti biasa. Kita nanti akan ada pembukaan, kemudian nanti ada foto bersama dahulu. Jadi kami mohonkan untuk di awal ini terlebih dahulu para dokter sekalian mungkin bisa dinyalakan dulu untuk kameranya sebentar gitu ya. Nah ini terima kasih Dokter Arif juga sudah menggunakan virtual background karena sebentar lagi kita akan mulai untuk live webinar. Baik, tanpa berlama-lama lagi para dokter sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di live webinar PPDS Germany dengan tema pada malam hari ini yaitu work-life balance sebagai residen di Jerman. Dan kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Nanti kita akan pokoknya banyak ngobrol bareng, banyak sharing bareng pengalaman beliau bagaimana menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan antara bekerja tentunya dan tentunya mungkin menikmati hidup di Jerman ya sebagai residen. Baik, yang pertama para dokter sekalian, saya mohonkan untuk bisa dinyalakan terlebih dahulu untuk kameranya sejenak saja. Nanti mungkin para dokter sekalian boleh menonaktifkan kembali karena kita akan foto bersama. Terima kasih Dokter Magdalena, Dokter Angeline, Dokter Arif ya yang sudah mengenakan virtual background juga ya. Dokter Aron terima kasih sudah menyalakan kameranya. Kami tunggu kembali Dokter Aisyah, Dokter Yosefin, Dokter Fitkia agar ini sebetulnya kita bisa saling kenal sih karena saya juga beberapa kali lihat live webinar nih ada beberapa nama yang sering hadir, cuman wajahnya nih belum kelihatan ya. Oke, terima kasih Dokter Darren, terima kasih Dokter Erik juga sudah menyalakan. Yang lainnya masih kami tunggu sebentar lagi. Ayo para dokter sekalian. Ada Dokter Yosefin, baik terima kasih sudah dinyalakan untuk kameranya ya. Oke, terima kasih Dokter Rizkia sudah menggunakan virtual background juga dan sudah dinyalakan. Ya, ini sudah mulai banyak tanpa berlama-lama lagi. Oke, Dokter Mer ya. Terima kasih Dokter Mer sudah menyalakan juga. Mungkin saya mohon izin untuk tim Pawan Digital untuk bantu Mas Aan untuk membantu mengambil gambar. Tapi kali ini saya mohon para dokter sekalian kita pakai ekspresi yang sangat-sangat ini ya, maksudnya yang ceria gitu ya. Karena ya sebenarnya kalau Indonesia ini lagi bahagia ya karena tim sepak bolanya. Nah, kita kan baru dengar kabar bahagia. Jadi para dokter juga mungkin kecipratan kebahagiaan juga. Oke, baik dok. Saya minta untuk ekspresi yang paling ceria, yang paling oke. Ya, siap-siap Mas Aan mungkin diambil ininya tag-nya silakan. Iya, baik Pak Islah. Izin para dokter, saya izin untuk memandu sesi dokumentasi ya. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Iya, bagus. Oke, sekali lagi ya, mungkin dengan gaya yang Sekali lain lagi ya. dokter. Iya. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Oke, dokter baik. semuanya. Ya, terima kasih Mas Aan. Terima kasih para dokter sekalian. Kita akan mulai saja live webinar kita pada malam hari ini. Baik, selamat malam para dokter sekalian. Selamat malam narasumber kita Dr. Marsha dan selamat malam para founder PPDS Germany. Dan pada malam hari ini
sangat antusias sekali saya sebagai moderator, nama saya Muhammad Islahuddin, menyambut kembali para dokter sekalian di live webinar yang kita selenggarakan di tanggal 27 April tahun 2024 ini. Dan tema pada malam hari ini memang sengaja kita buat tema yang mungkin sebetulnya kita mau ngambil tema nih yang sangat dekat sekali gitu ya. Ini karena kita udah sering kali bahas tema bahasan-bahasan yang cukup berat juga gitu ya, bahasan tema-tema yang katakanlah berhubungan langsung dengan materi yang mungkin bagi sebahagian mungkin ada yang apa namanya mungkin terasa agak-agak berat. Tapi malam hari ini kita akan banyak mendengar nih kisah perjalanan Dokter Marsha, istilahnya kita akan mungkin juga banyak mengupas bagaimana menyeimbangkan ketika menjadi seorang dokter, menjadi seorang residen di Jerman gitu ya, khususnya karena kita sekarang ini juga menarik membahas yaitu work life balance gitu ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa work life priority. Nah, jadi semuanya punya keutamaan, semuanya punya masing-masing yang menjadi prioritasnya gitu ya, kayak yang saya bilang tadi bahwa ada work life balance, ada work life priority dan lain sebagainya. Itu semuanya tentunya bagaimana pengalaman Dokter Marsha menjalankan ya sebagai residen di negara Jerman. Namun sebelum itu saya akan berikan kesempatan yang pertama untuk Dokter Yanuar pada malam hari ini. Beliau sebagai founder PPDS. Di sini juga ada para founder yang lain. Saya ucapkan selamat datang ada Dokter Sandi Wijaya dan juga ada Dokter Yosef Sandi. Baik, mungkin saya mohon izin waktunya dari Dokter Yanuar sedikit. Nah ini juga ada beberapa kabar yang cukup bagus juga ya buat teman-teman dokter di tanah air. Kabar mungkin yang akan dibawakan oleh Dokter Yanuar sekaligus mungkin nanti akan membuka sedikit penjelasan tentang PPDS Jerman. Pada Dokter Yanuar kami persilakan. Ya, mungkin selamat datang semuanya ke webinar kami. Mungkin kita berikan Dokter Sandi lah, teman saya yang membuka. Silakan Dokter Sandi, Oke, siap. atas sambutan buat anak-anak di Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang waktu Jerman dan selamat malam waktu Indonesia. Apa ya? Selamat datang di acara webinar. Kita sudah banyak membawakan tema-tema tentang kedokteran, tentang Fachsprachenprüfung, tentang Kennisprüfung. Kemungkinan tema kali ini bisa jadi lebih untuk mempersingkat waktu, saya rasa langsung kita berikan ke Dr. Marcel. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Sandi. Tadi agak sedikit keputus sebetulnya ya. Nggak tahu mungkin kalau di suaranya teman-teman sekalian, tapi saya tadi agak sedikit terputus. Tapi mudah-mudahan Dokter Sandi tadi memberikan semangat sebetulnya ya, karena materi yang kita berikan itu dari awal live webinar sampai dengan bulan ini memang sudah sangat variatif sekali. Mungkin mohon izin, Dokter Yanuar, ada bisa mungkin ditambahkan lagi tadi dari kata sambutan mungkin dari sisi PPDS Jerman. Ya, saya rasa walaupun kita semua mencoba yang terbaik dalam hidup kita, tapi tetap pekerjaan itu kan bukan segalanya ya. Kita boleh berkarir, tapi hidup itu lebih dari medical saja. Dan itu yang saya belajar sebenarnya di Jerman, bagaimana menjadi dokter yang baik dan juga menikmati hidup gitu ya. Di mana banyak negara-negara maju seperti Hong Kong atau Taiwan atau Singapura yang masih bekerja keras untuk mendapatkan bagaimana work-life balance yang terbaik. Work-life balance itu salah satunya apa? Work-life balance salah satunya ya jam waktu kerja per minggu gitu. Di Jerman itu diprotektif sekitar 40 jam, sedangkan di negara-negara lain itu masih ada yang 80 jam atau 100 jam.
Dan menariknya sebenarnya ada publication ya, ada publikasi di New England Journal yang merekomendasikan kenapa dokter harus kerja sebenarnya 40 jam aja satu minggu. Ujung-ujungnya semua berdasarkan untuk patient safety lah. Jadi ya saya mau dengar dari Dokter Masya, kan pengalaman saya kurang lebih 10 tahun yang lalu di Jerman, tapi saya mau dengar dari generasi muda yang masih menjalankan residen di bagian neurologi, bagaimana menjalankan residensi, tapi juga enjoy life gitu loh. Jangan sampai kita di luar negeri lupa menikmati hidup. Ya mungkin itu dari saya. Over ke Pak Islah ya. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih banyak Dokter Yanwar. Terima kasih juga tadi Dokter Sandi sudah memberikan pengantar ya. Maksudnya supporting juga bahwa memang pentingnya kita tetap menjaga antara balancing antara work maupun di life-nya. Tanpa berpanjang-panjang lagi, narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya berikan langsung kesempatan untuk Dokter Marsha. Nanti saya pandu dok, kalau memang ada yang ingin di next, silahkan disampaikan saja. Baik, silakan kami berikan waktunya untuk Dokter Marsha. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih sekali lagi teman-teman, kolega, dokter-dokter yang ada hadir di sini, juga founder, juga tim PPDSK yang sudah hadir. Saya senang ya, maksudnya kali ini kita sharing-sharing santai aja gitu, nggak yang terlalu serius ya kan, kayak belajar, kayak udah capek deh. Tiap hari belajar ya atau tes gitu ya kalau mau masuk PPDSG gitu atau PPDS di Jakarta atau di mana aja di daerah di Indonesia itu pasti kayaknya stres banget kalau saya lihat ya teman-teman yang lain yang lagi berjuang juga. Tapi kalau ada teman-teman yang sudah melalui, saya tetap kasih dukungan apapun nanti jalan teman-teman. Saya sih senang kalau teman-teman ke Jerman gitu. Tapi kalau memang teman-teman masih mau mencoba atau masih cari-cari informasi gitu ya, saya support gitu, tetap berjuang lah gitu. Tapi kali ini saya pengen kasih apa ya eh, pengalaman saya bagaimana kalau saya tuh sedang residen di Jerman gitu ya. Kebetulan saya baru aja PPDS itu sejak terhitungnya sejak bulan Juli 2023. Jadi hampir setahun ya. Oke. Ya. Jadi sebentar kita bisa ngobrol-ngobrol nih di belakang. Nah, terus bisa tanya-tanya juga gitu ya. Bagaimana sih pindahnya? Dulu saya udah kerja 2 tahun, sedikit sekilas ya, di bagian reha sembari menunggu aprobasi. Setelah itu setelah lulus aprobasi, saya betul-betul terhitung PPDS-nya sejak Juli 2023 itu, gitu ya. Karena di reha saya kerja di bagian urologi, mulai saya jatuh cinta juga nih sama urologi gitu ya. Karena di Jerman itu tadinya saya mau jadi dokter ortopedi. Kalau di Indonesia itu kan digabung ya, ortopedi dan dokter bedahnya gitu atau unfal chirurgi kalau di Jerman. Kalau Jerman itu agak terpisah, walaupun sama-sama belajar hal yang sama, nanti dia ujung-ujungnya kemana gitu ya. Nah, sekarang saya jatuhnya di urologi nih. Oh, senang juga gitu ya. Karena orang Jerman sendiri suka sama eh, residensi atau PPDS yang tidak terlalu capek dan juga tidak terlalu santai. Contohnya kayak mungkin yang pernah ikut webinarnya Dokter Lola, itu kan dermatologi gitu ya, atau kulit, itu digemari juga. Atau mata, atau radiologi, atau urologi. Kalau mungkin ada sedikit suka sama bedah gitu ya. Yang lain juga digemari kok, tapi yang mungkin lebih capek dan kebanyakan orang Jerman tuh kayak aduh kayaknya kalau bisa yang agak gampang dikit gitu. Nggak banyak yang bertahan. Nah, kebanyakan orang-orang Indonesia tuh seneng kan kerjanya keras, kayak teman-teman di sini kan bekerja keras gitu. Nah, bisa tuh masuk kemana aja lah, gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya nih, di Indonesia nih, saya dengar-dengar dari kakak-kakak kelas atau yang baru masuk PPDS tuh kayaknya capek banget ya. Eh, Kayaknya sampai di depannya itu udah diwanti-wanti sama tim dari universitasnya bilang, oh ibu bapak nih anaknya nggak akan pulang seminggu gitu ya. Saya kayak itu di rumah sakit ngapain gitu seminggu nginep gitu gimana gitu ya kan. Saya juga mikir kan, wah kalau orang tua saya dibilangin seperti itu, wah khawatir nggak ya gitu. Maksudnya apa yang saya perbuat, apa sampai-sampai saya tidak bisa pulang gitu ya. Nah,
Kebetulan waktu di ini sekarang di Jerman nih nggak ada yang kayak gitu kecuali teman-teman itu jaga malam. Nah, dari katanya aja work life balance. Saya udah ambil nih, Pak Isla bisa next slide. Dari Cambridge dia punya bilang, "Oh, itu artinya oh ya ini kontennya. Jadi ini sedikit ininya ya, apa garis besarnya ada introduksi, ada tantangannya apa, bagaimana hidup seorang residen, bagaimana liburnya, pasti kan bertanya-tanya berapa lama liburnya gitu kan, dapat berapa lama sih libur, ada libur gak sih gitu ya. Dan nanti kita bisa tanya jawab gitu ya. Bisa di next. Nah, eh, dari Cambridge sendiri bilang, oh itu adalah waktu berapa banyak gitu kamu tuh menghabiskan waktu kamu saat kamu bekerja dan juga saat kamu membagi kepada keluarga kamu atau untuk kesenangan kamu, dia bilang gitu. Kayaknya kalau PPDS, kayaknya udah tahu tuh dari awal ya, oh PPDS di Indonesia gitu ya, udah pasti hidupnya seluruhnya untuk PPDS ya. Keluarga mungkin bisa merit misalnya contohnya, bisa sih bener. Iya, tapi nanti balik lagi kerja kan, ya nantilah bulan madunya paling sehari 2 hari gitu ya, misalnya gitu kan. Jarang ada yang namanya libur atau saya kurang juga tahu ya, tapi kebanyakan teman-teman saya kayaknya sibuk aja tuh di rumah sakit tuh, jarang bisa keluar gitu ya. Kalaupun keluar tentang PPDS lagi atau disuruh seminar kemana gitu ya, nggak ada yang benar-benar kayak liburan liburan sesungguhnya tuh kayaknya agak jarang gitu ya. Ada tapi sedikit mungkin gitu. Nah, sedangkan kita bisa next lagi ke slide berikutnya. Kita pelan-pelan ya. Tantangannya kita tahu nih di Indonesia sama di Jerman, oke? Stresnya pasti sama gitu, sama-sama kerja, sama-sama banyak tuntutannya gitu ya. Belum lagi kalau di Indonesia nanti wah ada lagi nama tentiran ya sama atasannya atau sama koleganya, seniornya gitu. Terus keluarga, ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum, misalnya gitu. Oh, saya masih single nih, yang lain belum, yang lain masih masih bisa keluyuran kemana-mana gitu, lebih gampang misalnya. Nah, ada lagi tentang uang misalnya. Wah, saya kayaknya nggak bakal bisa deh yang namanya liburan karena saya butuh uang misalnya, kayak gitu ya. Kita next dulu. Nah, sekarang gini, waktu dan stres, ya kan? Nah, kita kan kira-kira nih, semakin kita banyak, ya kan, kita butuh waktu nih, kita butuh waktu untuk bekerja ya kan, pasti stresnya tinggi gitu ya. Kalau stresnya tinggi, kita tuh kayaknya waktu tuh nggak bisa kita, maksudnya kita harus memberikan yang lebih banyak. Pokoknya ini berdua nggak bisa dipisahkan, waktu dan stres gitu ya. Semakin sedikit waktunya, stresnya semakin tinggi, ya kan. Kalau semakin stresnya tinggi, waktunya kok kayaknya semakin cepet gitu ya. Nggak bisa ada, pokoknya harus gimana nih, gimana gitu kan, bingung bingung gitu kan. Nah, kalau pekerjaan di Jerman, jujur aja, ya kan, itu bisa direm atau bisa diatur. Contohnya, kalau misalnya eh, eh, butuh, misalnya, oh saya nih masuk pagi-pagi harus ngapain gitu kan. Banyak nih hari ini, banyak yang mesti di Aufnahme, artinya banyak orang yang akan datang, misalnya gitu ya. Yang mana yang diprioritaskan dulu, yang mana yang penting, yang mana yang gawat darurat. Nah, itu yang diprioritaskan terlebih dahulu. Misalnya, yang nggak bisa ditunggu gitu ya, harus dikerjakan dulu gitu misalnya. Di Indonesia mungkin em, enggak ya, misalnya kayak di Indonesia tuh gimana sih sistemnya visit gitu, tergantung sama atasannya gitu. Kitanya ngikutin aja. Kalau atasannya bilang, ke situ deh gitu ya, ya kita ke sono gitu ya. Kalau di Jerman enggak. Kalau Jerman kita harus menentukan sendiri apa yang mau kita kerjakan. Ada kayak misalnya, oh jam 1 nanti ada pembicaraan untuk operasi besok misalnya gitu. Oh, kita udah tahu nih. Oke, jadi nanti ke situ tuh harus dipersiapkan kan. Kalau di Indonesia, aku nggak tahu bagaimana tuh, ada nggak diskusi-diskusi tertentu yang sekiranya tuh ditentukan. Misalnya, oh jam 1 harus udah ini, jam ini udah harus ini. Mungkin ada ya, tapi di Jerman tuh bener-bener ketat. Kalau misalnya jam 1 nggak hadir, itu pasti, oh berarti saya udah bilang, ini jam 1 kita selalu udah harus ngomong nih, kalau nggak sistem udah ditutup. Kita nggak bisa masukin orang untuk operasi besok misalnya. Jadi itu tergantung kita, tergantung banget sama kita gitu loh. Ini operasinya bisa nggak nih besok nih? Nah itu tanggung jawabnya kita. Itu segitu segitu besar tanggung jawabnya ya. Oke.
Sama di saat misalnya kita stres, itu udah pasti harus pause. Nggak tahu di Indonesia gimana, tapi di Jerman pause itu sangat-sangat krusial. Banyak orang, banyak teman-teman aku yang nggak pause karena nggak bisa, misalnya gitu ya. Tapi itu salah. Padahal kita itu bisa pause. Karena kita sendiri yang menentukan jam kita sampai waktu-waktu tertentu. Contohnya jam 1 nanti ya. Oke lah, jam 1 sembari mempersiapkan operasi, kita sembari makan misalnya gitu. Bisa. Atau nggak bisa, saya mesti ngerokok misalnya. Banyak tuh teman-teman saya yang ngerokok ya. Dia udah pasti pergi dulu ya, saya mau merokok. Itu udah 15 menit udah hilang sendiri. Ya sebenarnya nggak bagus, dibilang nggak bagus ya ya gitu ya kan. Tapi memang ada kebutuhannya gitu. Itu diizinkan juga di Jerman karena memang Eee, nggak bisa, udah penuh gitu kepala, udah nggak bisa ngomong sama ober Arts-nya, "Sorry aku harus pergi dulu nih sebentar, 15 menit saya balik lagi," gitu. Itu bisa diatur di Jerman ya, untungnya kayak gitu. Tapi komunikasi penting. Misalnya, ada lagi nih, waktunya udah mau mepet, udah jam 1 gitu ya, tapi bener-bener kayak atau udah jam 4 sore, udah waktunya pulang misalnya gitu. Aduh, tapi kerjaannya masih banyak nih, gimana nih? Gitu ya. Kebanyakan di Indonesia enggak ya kan, "Oh, belum selesai ya, urusan lu lah," gitu. Kata kasarnya gitu ya, urusan Anda," gitu. Nggak bisa diganggu gugat, selesaikan baru kamu pulang, misalnya gitu ya. Kalau di Jerman enggak, jam 4.15 udah waktu pulang atau jam 4.30, jam 16.30 udah pulang, udah mulai disampaikan ke temen yang akan jaga. Misalnya, oh yang akan jaga malam si A nih, disampaikan gitu ya. Tolong, follow up nih, pasien si A belum diberikan transfusi darahnya. Saya sudah pesan transfusi darahnya tapi belum di bedside gitu ya, belum dites gitu ya, ini bener nggak, cocok nggak sebelum diberikan. Tolong kamu nanti yang bedside ya, gitu. Itu bisa. Memang harus begitu kalau di Jerman. Kalau di Indonesia kayaknya sih nggak bisa ya, kayaknya ya. Mungkin teman-teman nanti bisa sharing, kita kan 2 arah ya, tanya jawabnya, bisa juga kasih informasi. Tapi di Jerman sangat bisa dan harus. Karena kalau kita ketahuan lebih banyak nih ya, Uberstunde-nya itu satu klinik akan marah. Ini kenapa nih? Kenapa banyak lebih-lebih jamnya gitu ya. Padahal orangnya ada. Kenapa dia tidak bisa on time pulangnya? Justru harus pulang. Kalau terlambat pulang, overarts panggil atau dokter yang lebih ini ya senior bilang, "Kamu kenapa terlambat pulang? Apakah kamu harus terlambat pulang?" Gitu. Masalahnya di mana gitu. Bahkan tidak boleh terlambat pulang. Saya sampai sempat diomelin waktu dulu waktu di pekerjaan pertama saya, ini kita ringan aja kan ya. Saya lebih 30 menit, seminggu lah kira-kira karena saya baru ya, saya belajar agak lama sedikit nggak apa-apa lah ya, 30 menit pikir saya mau lebih banyak belajar ya. Tapi, eee, setelah seminggu dipanggil, "Kenapa, terlalu lamban pulangnya? Masalahnya di mana?" Gitu. Tidak boleh kayak, "Ini besok pulang pagian ya?" Disuruh pulang pagian gitu. Saya kan mau belajar ya, kayak nggak tahu aja gitu. "Ya kalau gitu," kata teman, "udahlah tap aja dulu, entar lu lihat aja," gitu, "kayak gimana gue kerjanya," gitu. Walaupun saya baru, mereka tapi nggak ada toleran, waktu pulang, ya. Jadi kita tuh benar-benar waktu dan stres tuh sangat sangat berdampak. Memang bener-bener, di Jerman tuh tinggi banget stresnya. Ini jujur ya, di semua tempat pasti stres dan waktu penting. Tapi di Jerman tuh sangat stresnya karena waktunya kecil, Anda harus pulang, ya, karena nggak boleh lebih-lebih. Nggak boleh sih, boleh ya, tapi harus ada, alasan khusus gitu ya. Kenapa Anda terlambat pulang gitu. Stresnya sama, gimana tuh? Kalau kita kan di Indonesia, "Udahlah saya pulang belakangan sedikit ya, nggak apa lah ya kan, santai lah," gitu, atau, "Entar saya nginep aja lah," gitu. Kalau di Jerman nggak bisa gitu ya, justru dipaksa untuk pulang, gitu. Oke, next ya Faiz, silahkan. Nah, sekarang masalah lain nih. Ada keluarga, ada nih yang pengennya pulangnya cepet-cepet, bisa nggak sih pulangnya cepet-cepet nih? Karena keluarga saya yang saya bawa dari Indonesia, anak saya masih kecil, misalnya. Oh, bisa, ya. Mmm, ada juga yang bilang, "Ah, saya mah terserah deh gitu, mau pulang lamaan juga nggak apa-apa." Jangan, gitu. Nggak boleh kalau di Jerman itu. Kecuali memang gawat atau kurang orang, misalnya ada yang sakit atau ya terlalu banyak pekerjaannya gitu ya, bolehlah. Nah, kalau ada keluarga, kita itu punya 2 pilihan teman-teman. Di sini juga pasti bisa ya di Indonesia. Aku nggak tahu kalau
PPDS di Indonesia itu ada nggak yang namanya paruh waktu ya, seperti misalnya di UI misalnya udah punya keluarga, bisa nggak sih cuman 50%? Ya mungkin teman-teman nanti bisa sharing juga ya. Kalau di sini ada teman-teman, ada yang namanya kerja penuh waktu, ada yang paruh waktu. Tergantung juga paruh waktunya berapa banyak nih, gitu ya. Bisa cuma 50%? Enggak, ada macam-macam. Ada yang 30, ada yang 25, itu dikit banget sih, kalau 25 jarang ya. Biasanya tuh 75, 80, atau jarang banget ada yang 50%. Jarang, karena waktu kerjanya udah 8 jam, Anda kerjanya 4 jam gitu. Kayaknya jarang ada klinik yang mau gitu ya. Karena mereka butuh orang, ya. 50 jarang ya. 75 kebanyakan, 75, 80. Oke. Yang full time ada 100% di rumah sakit, berapa lama kalau gitu kerjanya? Nah, berapa lama? Itu sekitar 40 sampai 42 jam. Saya tulis itu 56 jam. 56 jam. Wah, gila nih katanya suruh pulang tepat waktu. Enggak. Itu ada namanya kontrak tambahan, teman-teman. Di mana tertulis apabila kekurangan orang, darurat kekurangan orang gitu ya, Anda diperbolehkan maksimal sampai 56 jam. Mau atau tidak? Itu pertanyaan. Kalau Anda tidak mau, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, itu kontrak tambahan aja, teman-teman. Kalau Anda mau, silakan. Ya. Tapi ya mungkin dapat gajinya lebih besar, betul ya, karena itu uang tambahan lah setidaknya gitu kan, dihitungnya sebagai apa ya, jam tambahan kerja gitu ya. Tapi normalnya 40 sampai 42. Ini kemarin terakhir saya lihat katanya Uniklinik maunya 42 jam ya per minggu, tapi pun gajinya dinaikkan. Jadi tidak murni, oh nih gajinya tetap tapi disuruh kerja lebih banyak, enggak gitu ya. Karena di sini manusiawi banget gitu, dan sangat memprioritaskan kesehatan gitu ya. Nanti kita lihat di belakang ada lagi slide-nya yang membuktikan bahwa enak banget ya gitu kerjanya di sini, kayaknya kebanyakan liburnya gitu. Kalau bisa saya tunjukkan apa ya, Dienstplan itu apa, jadwal jaga teman-teman saya. Ini sayangnya karena Datenschutz, privasi gitu ya, tidak bisa saya tunjukkan ya. Ada teman saya yang datang sebulan itu ya teman-teman, sebulan cuman 10 kali lah ke ke klinik gitu. Enak banget, jaga doang kerjaan, jaga, pulang. Habis jaga, pulang. Jaga akhir minggu, liburnya 2-3 hari, teman-teman. Kalau di tempat saya, klinik Darmstadt, jaga di akhir pekan, nggak dapat uang tuh, ya, tapi liburnya 3 hari. Waduh, ini semakin dikit orangnya, tapi enak, teman-teman. Kalau jaga tiap minggu, saya juga pengen jaganya tiap minggu gitu, saya libur 3 hari setelahnya ya kan. Kayak saya juga boleh lah gitu, teman rebutan juga, jadi semuanya pada mau jaga gitu ya. Tapi entar itu nanti belakangan, itu seru juga. Oke, ini sekedar info ya, ada yang Talkstar, ada yang Volta. Jadi teman-teman bisa atur, Pak gitu ya, atau Chef, saya nggak bisa, saya bisanya cuma Talkstar 75%, mau nggak nih? Gitu. Soalnya klinik-klinik tuh buka kok, maupun Talkstar ataupun Volta, dia bilang boleh, ayo daftar aja. Gitu. Mereka butuh orang, ya. Boleh di next Pak Islan. Oke, soal keuangan ya. Nah, keuangan ini, pengaturan keuangan tuh sangat penting, teman-teman. Teman-teman bilang, "Enggak, saya maunya jaga aja terus, sayanya maunya banyak aja apa kerjanya gitu ya." Kerja banyak belum tentu ini sih, teman-teman, apa namanya, dapat uang banyak gitu ya. Kalau jaganya banyak, iya gitu kan, jaga malam itu pasti banyak. Udah gitu dapat gaji standar lagi. Ya semakin banyak jaga memang. Tapi teman-teman juga harus bisa atur sendiri karena di Jerman itu sangat fleksibel. Jadi work life balance itu bener-bener bisa, tergantung teman-temannya. Enggak, saya maunya jaga terus. Ada teman saya, dia jaganya 9 kali per bulan. Saya mau memang gitu. Kayak, "Ih, jaga mulu ya?" "Iya, karena saya mau, saya butuh uang," dia bilang gitu. Nah, ketika dia udah ada uangnya, "Ah, saya mah biasa aja lah." Jadinya kayak jaganya dikasih-kasih ke teman yang butuh uang. Ada yang kayak gitu. Jadi fleksibel banget gitu, teman-teman. Teman-teman yang harus atur sendiri gitu ya. Mau uang, mau hidup, atau mau kerja aja, demennya kerja aja gitu ya. Ada kan yang hidupnya tuh kayaknya, aduh, kalau nggak kerja tuh kayak gatel gitu. Ada juga ya kan, bukan cuma uang yang dipikirnya, tapi kayaknya pengen belajar gitu. Ada juga, itu bagus juga ya. Tapi teman-teman sendirilah yang akan mengatur work life balance. Jadi itu sangat
tergantung teman-teman. Bisa apa enggak? Bisa jawabannya. Ya. Next, Pak. Nah, ini. Jadi, ini kegiatan saya sehari-hari. Ini saya jelasin sedikit ya. Saya kerja dari jam 7.30, teman-teman. Itu visit. Ya. Visitnya jam 7.30. Yang bener aja. Iya. Saya tinggalnya di Frankfurt ya, kerjanya di Darmstadt. Memang saya orangnya rada pagian. Saya takutnya kan nggak ada kereta ya. Jadi saya selalu datang pagian gitu, tapping ya, mepet-mepet sedikit sebelum jam 7 ya, persiapan, ada apa namanya, ambil alih dari yang jaga malam ke yang jaga stasiun gitu. Ada waktunya. Jadi datang jam 7 kurang 10 gitu kira-kira. Iya, kalau di Indonesia mungkin jam 5. Dulu saya koas ya. Terakhir sih kalau visit jam 4.30 jam 5 tuh dulu visit ya. Visit sendiri, habis itu visit sama ininya, dokternya ya, dokter konsulnya ya. Dulu gitu. Koasnya sih bener-bener gila juga ya. Tapi di sini visitnya jam berapa? Jam 7.30. Dan banyak orang Jerman udah komplain tuh teman-teman. Saya bilang ini yang bener aja gitu ya. Visit udah siang loh gitu. Masih komplain itu biasa teman-teman, jangan kaget ya, tapi emang enak jam 7.30 visit ya, sampai jam berapa, jam 4 itu udah kelar teman-teman. Di tengah-tengahnya atau jam berapa lah terserah teman-teman, bisa atur sendiri pause ya, 30 menit wajib wajib diambil tuh teman-teman gitu ya. Kalau nggak mau diambil juga nggak apa-apa, kalau teman-teman nggak biasa makan siang ya udahlah nggak usah diambil, tapi sebenarnya 30 menit itu wajib diambil gitu ya. Terus ada yang di semalam tuh jam berapa? Oh, kalau di tempat saya sih kira-kira jam 3:30, karena di setengah jam ada ambil alih dulu kan dari stasiun Arts ke dia, atau yang dari ambulans ke dia. Nah, dia apa nih yang mau dititip gitu ya. Nah, itu setengah jam kira-kira. Nyampe jam 7.30 pulang lagi dia. Gitu. Balik lagi ke kita gitu aja tiap hari, ya kan? Sama dinas akhir pekan itu ada, ya kan? Ada yang 12 jam, ada yang 24 jam jaganya. Itu tergantung klinik masing-masing, nggak bisa saya bilang. Di tempat saya itu Sabtu Minggu dinas pagi dan dinas malam. Jadi jam 8 pagi sampai jam 8 malam, terus yang dinas malam jam 8 malam sampai jam 8 pagi gitu. Jadi 2 hari berturut-turut seperti itu, ya. Tapi di tempat lain beda lagi. Ada yang Sabtu full jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ada yang minggunya juga gitu, jam 8 pagi sampai jam 8 atau jam 7.30 Senin misalnya. Nah, macam-macam itu nanti teman-teman harus lihat sendiri kontrak kerja ya. Bekerjanya udah gitu aja teman-teman. Nggak ribet. Pulang tepat waktu. Ya. Terus ada lagi, residen tuh ngapain dapat apa lagi sih? Oh, kita harus menyampaikan Fortbildung atau seminar kayak gini nih. Di depan siapa? Di depan Oberarzt, di depan chef, di depan kolega gitu ya. Ada kayak di Indonesia lah ya kan. Tapi nggak susah-susah teman-teman. Temanya itu kecil. Contoh, misalnya saya di urologi, tema seminar yang saya bawakan infeksi saluran kemih, udah teman-teman, itu aja. Udah nggak repot-repot. Iya, ambil aja resource-nya dari mana, udah 5 menit, 10 menit selesai, chef tambahin, oh gini gini gini, yang terbaru ada nih, saya pernah dengar gini gini, gini. Udah, ada pertanyaan, ada masukan, tidak, selesai, ketok, ketok meja, tok tok tok, selesai. Udah kerja lagi. Udah gitu aja yang dikerjakan ya kan. Nah, enaknya seminar, kita kan memberi seminar itu latihan teman-teman, ya kan? Itu untuk latihan karena kan kita PPDS, kita kan melatih diri untuk mengajar juga. Ada tapi dapat hak. Kita juga dapat seminar, ya. Seminarnya 5 hari teman-teman. 5 hari itu kamu boleh Fortbildung atau seminar, terserah mau online, mau di offline ya. Mau sehari, mau 3 hari di akhir pekan misalnya, Jumat, Sabtu, Minggu, atau biasanya nih seminar-seminar diadakan di contohnya nih Jumat, Kamis, Jumat gitu ya, Kamis, Jumat. Jadi 2 hari aja gitu. Nah, teman-teman ngambil hari liburnya 2 hari itu aja kan? Atau dari hari Rabunya 3 hari misalnya. Tambahan Sabtu Minggunya kan libur. Nah, udah jalan-jalan tuh di kota. Misalnya, saya ada seminar di kota Berlin. Saya tinggal di Frankfurt, pergi ke kota Berlin pakai kereta gitu ya. Dibayarin semua, hotel, kereta, Fortbildungnya dibayarin klinik tuh teman-teman. Ada ininya, ada maksimalnya contohnya. Ada. Tapi kebanyakan full dibayarin atau disuruh chef pergi ke sana ya, seminar dibayarin sama dia. Gitu. Jadi itu ditanggung, enak banget teman-teman. Nggak disuruh bayar, malah dibayarin. Ya, itu
Nggak ada kayaknya di negara lain kayak gitu. Aku sih di Indonesia kebalikannya mungkin ya. Saya bingung juga tuh kenapa itu kan hak kita ya. Udah. Terus ada lagi, tentunya saja di rumah harus belajar sendiri. Baca buku itu penting. Karena kita kerja doang di klinik, terus nggak ada nggak ada pengalaman baru masuk PPDS, nggak ada pengalaman, apalagi urologi. Siapa yang di koasnya belajar urologi? Bingung. Kayak apa itu kateter kateter ureter gitu? Hah? Kayak apa tuh? Kayak pertama kali kalau nggak baca teman-teman saya, aduh sudah dikeluarkan dari klinik saya tuh. Jadi makanya belajar di rumah itu penting banget. Oke, Pak Islah. Lanjut, Pak Islah. Nah, kayak dikit lagi, teman-teman. Nah, ini libur yang ditunggu-tunggu. Berapa lama libur? Per tahun dikasih 32 hari. 32 hari. Iya, teman-teman. 2 kali lipat dari Indonesia. 32 hari libur. Tidak termasuk akhir pekan ya. Gitu. Dan hari-hari nasional. Tambahannya tuh. Nah, misalnya hari nasional, kamu jaga ya bulan Desember, Natal. Nanti kamu dapat liburnya di bulan tahun baru. Gitu. Kamu nanti jaga di bulan Paskah, nanti liburnya di misalnya bulan Ramadan, misalnya gitu. Liburnya di situ, misalnya kira-kira kayak gitulah. Gantian, ganti-gantian gitu. Jadi pasti kebagian hari-hari besar juga. Banyak jadinya. Sekitar kalau dihitung-hitung mungkin ada kali 40 hari mungkin. 40 hari lah bisa dapat libur itu ditambah akhir pekan panjang tuh teman-teman liburnya. Kayak gini saya 2 minggu di Indonesia. Saya cuma ambil 10 hari, dapatnya 2 minggu tuh tidak termasuk akhir pekan. Ya, benar. Jadi dapatnya 14 hari gitu. Kira-kira ya kan pinter-pinter. Tanggal 1 Mei libur lagi. Jadi saya sebenarnya ambil 9 hari, dapat 14 hari. Gitu kira-kira. Nah, terus misalnya nih saya liburan, sakit. Itu liburnya disampaikan, halo Oberärztin atau Oberarzt, ini saya sakit ya, gitu. Nanti yang di libur itu diganti jadi Krankmeldung namanya, hari sakit. Jadi liburan yang tadi nggak diambil teman-teman, nggak jadi dihitung libur, tapi dihitungnya sakit. Nah, jadi ada lagi libur ya, hari libur yang punya, nah kan. Terus iya, jadi kalau sakit nggak diambil dari hari libur, malah dihitungnya hari sakit gitu ya. Oke, next. Pak Islah. Enak banget lah pokoknya di Jerman itu banyak untungnya kayaknya kerjanya sedikit ya, walaupun banyak kurang orang ya teman-teman perlu ditekankan. Jadi kerjanya itu berat karena banyak temen yang sakit gitu ya karena tekanannya tinggi harus perfect gitu kerjanya. Tapi work life balance-nya ada ya. Satu nih yang perlu di teman-teman dapat dari ditekankan di kepala ya. Work life balance itu sangat mungkin di Jerman ya kan. Karena di sini ada jelas peraturannya. Tidak seperti di negara-negara lain. Mungkin juga di Indonesia kurang jelas gitu ya. Di sini ada kontrak seperti orang bekerja. Jadi teman-teman tidak perlu takut kalau lebih dari apa yang ditulis tanda tangan. Teman-teman itu punya hak untuk melaporkan ke macam-macam, ke organisasi tertentu, ke HRD, dan mereka mengkontrol semuanya. Oh, kamu tuh lebih-lebih nih kerjanya nih, nggak boleh nih. Nih kamu kurang nih, kenapa gitu. Itu semua dikontrol teman-teman. Itu benar-benar work life balance-nya bagus di Jerman ya. Nah, jangan juga cari residen yang kayak aduh kayaknya gua nggak suka tapi udahlah gara-gara dapet yang ini gitu ya. Udah jalanin aja. Nanti nggak enjoy kerjanya. Walaupun banyak urlaubnya, nggak bakal enjoy gitu ya. Jadi cari yang teman-teman mau masuk ke bidang itu karena terbuka sekali di Jerman. Sangat terbuka, banyak karena dibutuhin gitu ya. Terus yang ketiga, di residen di Jerman itu nggak ada senioritas. Lu baru masuk ya, nggak tahu apa-apa gitu ya. Udah inilah ikut gue, ini itu bayarin ini ya, bayarin itu. Nggak ada. Kita ada hormat, kita perlu ada saling kolegialitas itu ada teman-teman ya. Tapi tidak seperti apa ya? Oh, lu senior gue dah, ya udah deh, gue aja yang ambil tugas lu. Nggak ada tuh teman-teman. Saya pernah dapat dimarahin ini terakhir. Saya pernah dapat dimarahin. Saya cuman bantuin ambil sarung tangan nih teman-teman ya. Saya mau USG. Saya mau ambil sarung tangan kan, mau USG kan, kotor ya kan. Oke. Udah gitu saya ambil sarung tangan, berhasil saya datang nih mau ikut lihat juga. Saya kasih nih sarung tangan saya yang udah saya pegang gitu ya.
ya biasalah orang Indonesia ya kan, silakan nomor resin gitu. Dia langsung marah, Marsha, gue bisa ambil sendiri, kata gitu. Karena kita udah kayak apa ya, sistemnya tuh kayak budak, punya mentalnya tuh saya seperti budak itu udah nggak tahu kenapa udah kayak begitu aja. Terlatih mungkin dari dulu seperti itu. Iya, iya silakan Pak, silakan Dok gitu. Ya. Tapi di sini enggak, lulu gue gitu ya. Anda senior saya, betul, tapi kan Anda bisa ambil sendiri. Ambil aja sendiri gitu. Apa? Sarung tangan itu hal kecil teman-teman, tapi buat saya kayak kok gitu. Saya langsung ngeh, tersadar kok mental saya mental seperti ini. Beda teman-teman mentalnya. Bener-bener beda. Kalau teman-teman akan rasakan sendiri, di sana nggak ada senioritas. Di sana nggak perlu, saya ke kantin ya, mau nitip apa. Kalau Anda tidak mau dititipkan, nggak usah ngomong, gue ke kantin, udah. Nggak akan ada yang, kalau dia mau, dia ngomong sendiri. Boleh nggak nitip ini? Dia bayar setelahnya. Gitu. Jadi, gimana ya, mentalnya jangan mental budak gitu istilahnya, tanda kutipnya, tapi ada namanya menghormati dan juga kolegialitas itu harus tetap ada, gitu aja. Ya, itu pesan dari saya. Oke? Kita udah habis nih, bisa di next. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin mau sharing ya untuk hal-hal yang lainnya bisa juga menghubungi ke PDSG di sini ya, ada infonya. Kelamaan dari saya? Oke, 20 menit baik. kayaknya ada. Siap. Terima kasih banyak Dokter Marsha. Nih kita big applause dulu nih buat Dokter Marsha nih. Biasa ya. Ini mungkin eh, para dokter sekalian, tanpa berpanjang-panjang lama lagi, saya memberikan kesempatan saya kasih 3 orang penanya yang boleh raise hand terlebih dahulu ya. Nanti akan kita kasih kesempatan karena memang materinya ini ya tadi ya, bukan materi yang sesuatu yang berat sekali. Nah, kita berharap para dokter sekalian ini banyak menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Tadi sudah ada pertanyaan di kolom chat, tapi saya mau kasih kesempatan dulu buat yang mau bertanya lewat langsung open mic. Silakan. Kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu ya, para dokter sekalian. Oke, di sini ada Dokter Erik yang pertama. Masih ada 2 kesempatan lagi. Ayo, silakan Dokter Erik nanti yang pertama untuk memberikan pertanyaan, kemudian Dokter Angelin yang kedua, dan satu lagi nih saya beri kesempatan untuk menyiapkan pertanyaannya. Oke, sambil menunggu satu dokter lagi, saya beri kesempatan dulu untuk Dokter Erik untuk bisa langsung open mic. Silakan Dokter Erik. Ya, selamat siang Dr. Marsha. Terima kasih banyak untuk presentasinya yang keren banget. Menarik banget memang PPDS di Jerman kayaknya ya. Saya mau nanya, setahu saya kan memang sistem PPDS di Jerman itu berarti desentralisasi ya. Setiap tempat kerja ya, setiap tempat arbeit itu rada beda. Dia punya kontraknya dan semacamnya. Ini in general memang mereka semua itu udah, eh, maksudnya bisa dapat tempat yang apes mungkin, atau misalnya eh atau semuanya sudah sangat terstandarisasi gitu. Semua tempat in general enak gitu. Dan kalau nggak salah kalau misalnya PPDS ada misalnya nggak cocok sama satu tempat, benar ya bisa pindah ke RS lain gitu, ada peraturan semacam seperti itu. Ya, Oke, thank you. siap. Langsung dijawab Dokter Marsha. Nanti setelah ini Dokter Angelin ya, dan nanti ada Dokter Aaron juga yang mau bertanya. Silakan. Nah, iya, jadi gini, kalau di Jerman sistemnya rumah sakit, ya kan, nggak ada nih, ada sih uni klinik tuh ada, jadi kayak seperti UI apa ya, RCM ya, ada kayak gitu, Uni Frankfurt contohnya, Uni em, apa ya, Charité itu kan punya Berlin, Universitas Berlin, atau yang terkenal apalagi Heidelberg di Heidelberg gitu ya, tapi kan ya uni klinik lah ya, apa ya, ada yang kayak gitu, tapi ada juga klinik-klinik lain ya, ataupun reha ya, bisa juga, atau praktis kayak praktek rumahan gitu, nah itu bisa memberikan PPDS juga. Jadi eh, gimana ya, itu semuanya dihitung, bukan eh, bukan kayak di mana kamu bekerja gitu ya, tapi kamu tuh ngelakuin apa aja. Kalau dokter yang memberikan contohnya nih di Uni Frankfurt jelas ya, chefnya gitu ya, direktornya nih urologi, dokter Felix Chun namanya, coba dilihat teman-teman tuh ya. Nah dia tuh dapat memberikan Weiterbildung selama 5 tahun, dia punya tuh
ya. Itu jadi teman-teman cuma lihat aja tuh. Oh ini klinik A dia punya hak memberikan Weiterbildung atau PPDS selama 1 tahun. Nah, teman-teman boleh kalau saya mau dah di klinik ini kayaknya enak, klinik kecil. Nah, seru nih kayaknya bolehlah sebagai step awal. Nah, boleh teman-teman ke situ 1 tahun terus pindah, cari lagi. Itu setiap klinik punya kontrak memang ya terstandarisasi. Ada yang gaji pokok macam-macam nih gaji, ada yang mengikuti gaji tarif vertrag, itu masalah gaji ya. Ada yang mengikuti kayak kita punya gaji segini nih mau apa enggak misalnya gitu ya. Udah ditentukan gaji yang udah tertulis sendiri gitu ya ditentukan oleh klinik. Memang beraneka ragam. Jadi itu seperti kontrak kerja. Nggak dibilang apes ya. Kita itu punya hak mendaftar dan menolak. Jadi kalau misalnya kita ada lihat, boleh nggak saya datang 1 hari, pasti dikasih izin. Hospitasi namanya. Lihat-lihat kliniknya, cari tahu, ngomong sama koleganya, gimana waktu kerjanya, bagaimana gajinya, bagaimana work-life balance-nya. Kalau kita lihat, kayaknya kurang bagus. Kita pause dulu. Kita lihat yang lain gitu. Kalau kita mendaftar, kita punya kesempatan untuk itu. Jadi sebenarnya bagus, minimalnya mereka itu aja udah bagus ya. Cuman kan ada yang aku kurang suka nih gajinya kurang, misalnya gitu ya. Ada tuh, ya kan? Nah itu nanti belakangan, saya tolak aja lah yang itu nggak mau. Itu tergantung kita lagi gitu. Tapi standarnya aja udah bagus, kalau menurut saya gitu. Udah standar kerjanya gitu, udah standar yang minimal gitu. Standarnya standar, ngerti kan? Nah itu nanti kita lihat lagi. Oh ini mesinnya nggak suka, saya nggak suka sistem ininya nggak suka gitu atau kurang lama saya maunya 3 tahun lah minimal di situ gitu. Nah boleh kita tolak dan kalau dibilang apa tadi pertanyaan yang kedua apa tadi Dokter Erik pertanyaan yang kedua tuh Yang itu ya, kalau nggak cocok di satu tempat, lift kalau nggak bener salah ada ini peraturannya. bener boleh pindah ke klinik lain boleh tapi sama-sama misalnya dokternya mau kardiologi pindah aja ke klinik lainnya kardiologi atau nggak suka kardiologi kayak saya nih pernah ke neurologi saya pernah di syaraf nggak suka saya pindah aja nanti logbooknya bikin lagi ya saya nggak suka mohon maaf teman saya ada kali yang udah 4 kali pindah ada tuh jadi nggak masalah nggak kayak di Indonesia udah pernah di mata ya nggak boleh Anda di sini terlarang gitu nggak ada sini nggak ada kayak gitu gitu. Oke dok, siap. Dokter Erik gimana ada tambahan lagi atau cukup? Udah jelas dok, thank you banget. Siap, terima kasih banyak Dokter Erik. Selanjutnya Dokter Angelin untuk penanya kedua. Silakan Dokter Angelin Grace. Baik dok, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Dokter Angelin. Saat ini saya masih aja dok, jadi sebenarnya tahun pertama masih lumayan jauh nih. Cuma beberapa hari terakhir saya tuh nyari info loh dok. Jadi kayak untuk proses ke Jerman tuh kayak gimana. Nah, pertanyaan saya yang paling tuh kalau kita mau PPDS di Jerman, apa perlu ya dok untuk menyelesaikan proses intern di Indonesia ini kan maksudnya wajib kan. Kemudian juga saya udah nanya ke tempat kursus bahasa gitu, terus disarankan sama pihak mereka kalau saya sebagai orang yang berminat untuk melanjutkan PPDS di Jerman disarankan untuk ikut Ausbildung gitu loh dok. Nah katanya jadi kata mereka tuh kita tuh nggak perlu STR aktif Indonesia. Jadi untuk gimana ya? Katanya kalau di rumah sakit di Jerman itu, kalau kita lanjut PPDS harus ada pengalaman kerja. Nah, STR itu atau internship magang di Indonesia itu bisa digantikan dengan Ausbildung gitu loh dok. Tapi saya kurang paham ya, saya belum dapat infonya lebih lanjut dari pencarian saya. Jadi mohon infonya ya dok ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Angelin. Kurang lebih ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama tadi Dokter Marsha sudah menangkap atau belum? Sudah ya? Oke, baik. Silakan Dokter Marsha mungkin Ya bisa dia lagi internship kan lagi internship tahun pertama katanya atau Siap, betul dok. Mohon maaf, lagi koas dok. koas iya. sorry koas soalnya putus-putus tadi aku dengar ya sorry ya koas iya, tahun pertama maaf. iya habis itu yang internship ya internship Iya. Maksudnya pengganti apakah untuk lanjut PPDS di Jerman itu perlu STR itu ya dok atau internship itu? oke ya oke
Ya aku jawab ya. Kalau ini juga nanti bisa ditambahkan mungkin oleh para founder karena mereka juga yang sangat up to date sama masalah em, birokrasi atau dokumen-dokumen ya. Tapi setahu saya kalau koas ya yang saya tahu sedikit aja ya. Nanti dijawab sama dokter founder-founder. Em, perlu koas nggak? Koas sebenarnya ada teman saya yang dia pergi ke luar negeri ya. Itu perlu tetap koas ya sebagai bukti bahwa dia udah lulus nih kan kalau sebelum masih koas kan harus koas lulus di baru baru dokter nih DR gitu ya supaya lebih gampang karena kalau em, belum ada sampai selesai koas kayaknya gimana ya surat-surat akan lebih sulit gitu ya. Ini masalah surat-surat doang sih. Terus mau Ausbildung misalnya. Oh, Ausbildung aja kalau gitu. Kalau nggak ada koas bisa. Tapi nanti Ausbildungnya bisa beraneka ragam. Kamu kan nanti datang nih. Oh, kalau masuk PPDSG langsung diarahkan. Memang betul ya bisa bisa dimasukin nih ke arah medis gitu ya. Tapi banyak kalau kita jalan sendiri, Ausbildung tuh beraneka ragam. Ausbildung tuh kayak oh bisa jadi flege atau perawat ya flege macam-macam lagi. Flegenya mau di mana? Ada di Alte Flege, ada di mana gitu, macam-macam. Jadi apa ya? Kalau mau saya, ini kalau saya jadi kamu ya, koas selesaikan ya supaya surat-surat aman. STR, STR itu tergantung kamu. Kamu mau balik nggak nanti ke Indonesia? Sekarang kan STR seumur hidup, ya kan? Kalau misalnya kamu mau balik, misalnya dari Jerman, STR bikin, habis itu kamu berangkat. Kamu nggak usah internship, itu sebenarnya cuman buat CV kamu sebenarnya kalau menurut saya sih internship saya 1 tahun kayaknya nggak gimana gimana ya saya tetap harus berjuang sendiri dahulu belum ada PPDSG gitu saya harus berjuang mencari hospitasi sendiri seperti itu Angelin ya jadi kalau koas selesaikan Ausbildung saya sih mendingan langsung aja ke ini apa namanya ikut PPDSG terus dia apa nanti akan arahkan hospitasi langsung ke Sprachkurs aprobasi ngapain lagi Ausbildung itu sih yang saya tahu sih tapi nanti dokter dokter founder yang akan menjawab tambahan gitu ya Angelin. Baik, siap. Terima kasih, Oke, Dokter. saya jump in langsung. Terima kasih Marsha, jawabannya bagus sekali. Kedengeran saya ya? Siap. Jelas, Dok. Kedengeran saya nggak ya, Pak Isla? Kedengeran, Dok? Jelas, Dok. Ya. Aman. Ya, terima kasih Dokter Angelin, Dokter Marsha. Eh, saya nggak tahu ya jalan nggak pakai STR itu gimana caranya. Jadi lebih baik punya STR. STR itu kan baik untuk Anda dan untuk pemerintah Jerman juga. Anda bisa bekerja di Indonesia dan pemerintah Jerman itu terjamin. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya kita masukkan STR anak-anak kita di Jerman lah. Nah kedua, saya juga lagi ngebantu satu dokter sebenarnya dari Cina. Beliau nggak punya STR, itu cukup troublesome lah. Jadi lebih baik mempunyai internship dan STR dari Indonesia. Jadi nanti kamu nggak kesusahan di Jerman gitu loh. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih, Dokter Yanuar. Oke, untuk Dokter Angelin, apakah cukup jawabannya? Maaf, mungkin tadi kurang ini ya jelas ya. Untuk SR-nya mungkin sudah clear ya dok ya. Untuk Ausbildung, jadi saya baca di website PPDS Germany dikatakan bahwa kira-kira waktu tunggu untuk menjadi residensi yang resmi yang sampai menjadi PPDS resmi di Jerman itu kira-kira sekitar 2 tahun ya dok. Nah, dalam waktu tunggu 2 tahun tersebut, apa saya bisa sambil Ausbildung gitu ya dok maksudnya? Sebenarnya kalau ikut PPDS Jerman itu Seperti udah itu. nggak ada Ausbildung lagi ya. Jadi kamu benar-benar condense waktunya dari persiapan kamu, dari kamu punya STR sampai kamu mendapatkan surat Einladung dari Jerman, sampai kamu mulai sekolah bahasa dan mulai hospitasi segala macam itu udah kompres. Jadi nggak bisa kamu belajar sama PPDS Germany masih ngerjakan Ausbildung lain gitu loh. Dan sebenarnya juga kalau datang ke Jerman mengerjakan Ausbildung itu sebenarnya itu nggak sah ya. Karena visa kamu ke Jerman itu antara 16F atau 16D. 16F itu untuk sekolah bahasa, sekarang udah nggak berlaku. Eh, Visa 16D itu kamu datang sebenarnya untuk mengubah STR kamu menjadi aprobasi. Jadi misalnya kalau kamu Ausbildung yang terutama yang mendapatkan duit itu nggak ilegal. Ini juga yang terjadi ke berita di Indonesia. Mungkin
kalian dengar ya, ada penganiayaan ya kalau nggak salah. Mahasiswa Indonesia ya kalau nggak Betul salah ya. ya, Kayaknya ada yang betul. Dokter Ramai. Andre kayaknya posting ya, ada penganiayaan yang apa ya disebutnya kemarin. Oh, variant job. Itu yang saya bingung, saya mau nyalain siapa. Variant job itu dalam bahasa Jerman itu artinya pekerjaan di masa libur. Jadi judulnya aja udah salah gitu loh. Jadi saya nggak ngerti siapa yang salah itu siapa. Dari Jermannya itu udah jelas bahwa ini tuh bukan praktika atau kerja praktek. Ini tuh kerja mini di waktu libur. Jadi saya rasa, saya nggak tahu ceritanya, tapi dari judulnya aja semua orang itu udah mesti paham. Jadi kita mesti paham dulu cara kerja di Jerman itu seperti apa. Jangan nanti ke Jerman salah karena salah kaprah, judulnya salah, ke Jerman mengerjakan yang salah gitu loh. Paham ya, Dokter Angelin? Jadi kalau ikut PPDS Jerman itu nggak ke kiri, nggak ke kanan, saya juga nggak mau anak-anak menjalankan sesuatu yang ilegal. Semua mesti legal, dan saya nggak mau dokter-dokter yang ikut sama kita melakukan sesuatu yang nggak benar, dan yang lebih parahnya lagi, dokter ini dipulangkan ke Indonesia. Itu parah banget. Saya nggak mau. Saya mau semua yang ikut kami itu sukses di Jerman. Oke, terima kasih. Ya. Baik, siap. Terima kasih. Dokter Angelin ya, mungkin. Boleh Terima tambahan kasih, Dok. Oke, Dokter Sandi, silakan. Jadi masalah STR sama masalah intensif saya rasa harus diselesaikan. Karena begini, itu syarat administrasinya. Jadi syarat administrasi untuk menuju ke Fachsprachenprüfung sama Approbation. Jadi pemerintah di Jerman itu dia juga melihat perkembangan kedokteran di negara-negara lain. Kayak saya waktu zaman dulu tuh 2011 apa 2012 datang ke sini tuh belum ada internship. Jadi nggak perlu surat internship. Setelah berjalannya waktu, sekarang dibutuhkan untuk surat internship syarat administrasi untuk melakukan aprobasi itu. Jadi seperti kata Dokter Yanuar, itu harus diikutin secara legal. Kalau enggak, walaupun kamu sudah masuk, katakanlah yang saran-saran yang Ausbildung dulu, belok kiri, belok kanan supaya dapat visa dulu lebih gampang. Yang penting di Jerman dulu, nanti di Jerman nanti diubah pakai Rechtsanwalt. Itu banyak yang di Jerman sekarang yang seperti itu, karena mendengar yang tidak lurus lah. Dan akhirnya pemerintah Jerman itu semakin memperketat syarat-syaratnya itu. Kadang tidak bisa disalahkan juga, makanya agak susah. Nah, kalau masalah Ausbildung untuk masuk ke kedokteran kayaknya sih nggak ada kalau untuk masuk spesialis. Karena spesialis itu Fachsprachenprüfung, aprobasi. Kalau sudah ada surat izinnya ini 2 tembus, kamu masuk ke namanya lamar kerja. Dan itu yang seperti dikatakan Dr. Marsha itu hospital base, kamu dapat kontrak kerja, dan untuk sampai spesialisnya itu ada katalognya. Jadi mau spesialis apa itu sudah ada katalog berapa tahun kamu wajib minimal untuk bekerja supaya nanti kamu bisa diuji. Dan semua itu udah tertulis. Jadi di Jerman kalau sudah tertulis peraturannya, kamu tidak bisa bilang saya nggak tahu, saya ini nggak tahu. Tidak ada kompromi. Seperti kata Dr. Yanuar, dipulangin. Kalau penipuan itu lebih parah. Tidak ada kata ampun di Jerman. Sekian. Baik, mungkin Dokter Yosef juga boleh menambah. Terima kasih, Dok. Suaranya masih di mute, Dok. Kalau dari saya udah nggak ada tambah, udah cukup jelas dari Dokter Yanuar sama Dokter Sandi. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Yosef. Oke, saya izin melanjutkan ke penanya berikutnya. Tadi sudah kita kasih kesempatan untuk Dokter Aaron, mungkin untuk memberikan pertanyaan. Silakan, Dokter Aaron. Oh iya, halo. Ya, selamat malam Dokter Marsha. Ya, Dokter Aaron. Dok, lagi di Jerman, Dok, lagi mau FPSP sekarang. Di sana saya udah dijawab sedikit sama Dokter Sandi pertanyaan saya. Cuma gini, Dok. Kita itu cara ngitung jam kerja itu gimana, Dok, buat residensi, Dok? Misalnya nih, minggu ini saya kerja 50 jam. Itu gimana itu nggak, Dok, buat residensinya nih? Itu ya, Dok. Terima kasih.
Gimana? 50 jam minggu ini gitu ya. Terus? Ya, terus itu gimana dong? Misalnya saya mau jadi urologi nih, saya baru 3 tahun kan. Nah, Iya. minggu ini saya kerja 50 jam. Itu itu nggak dong? Apakah saya kerja 50 jam minggu ini, dengan saya Aha. kerja minggu jam 60 jam, ngaruh nggak dok sebenarnya? Itu Enggak. maksudnya. Enggak. Nggak. Itu Uberstunde namanya. Waktu lebih. Waktu lebih itu nanti akan dibilangin nih. Ini Uberstundenya dipakai. Nanti kamu pulang cepetan ya gitu. Ada yang kayak gitu. Ya. Ada yang bilang oh ini kayaknya Uberstunde kita kurang orang, kamu aku bayar aja ya kelebihan stundenya nanti di bulan apa gitu, ya kan? Kelebihan jamnya dibayar pakai uang per jamnya berapa. Itu kalau kliniknya lumayan kaya mau dia. Kalau kalau kliniknya rada-rada agak ya, keuangan kita sedang sedang mepet ya, tolong. Jadi disuruh pulang nanti kamunya. Tapi itu standarnya kayak 42 jam nih kamu ada kelebihan berapa tuh? 8 jam berarti ya. Kamu ambillah 1 hari cuti lah gitu. Kelebihan kamu tuh ininya ambil sehari cuti gitu. Disuruh malah libur. Nih ada waktu kita punya orang banyak nih hari ini nih. Ya nggak ada yang sakit. Ya udah libur dulu ya nanti hari apa gitu. Libur deh 1 hari lumayan kan. Tambahan 1 hari jadi berapa tuh? 33 hari libur per tahun gitu dokter Heru. Enak. Oh gitu. Tapi Jadi PPDS dihitungnya Uberstunde 1 hari. Iya. PPDS ini kan katalog nggak seperti ngaruh ya. tadi dokter Sandi bilang, katalog. Dia nggak yang gimana ya? Oh, kamu tuh udah ngerjain. Ada tuh, makanya nanti dilihat kalau udah masuk ke Landes Kammer, kita bisa download katalognya. Ya, apa-apa aja yang perlu diisi. Misalnya operasi usus buntu misalnya contohnya. Appendektomi berapa kali gitu. Ditulis tanggal berapa sampai tanggal berapa, misalnya dalam 3 bulan, oh 5 kali misalnya. Ada tulisannya kayak gitu. Itu katalognya jelas. Tapi kalau untuk jam kerja itu dihitungnya ya kontrak kerja kamu berapa. Misalnya Dokter Aaron di Klinikum Frankfurt misalnya, Uniklinik Frankfurt misalnya. Oh iya udah 5 tahun di situ. Ya kira-kira ini bisa nggak? Semua ntar dibalikin ke Landes Kamarnya lagi. Oh ini Anda sudah bisa nih untuk ujian Facharztprüfung misalnya. Saya juga belum sampai situ sih dok. Mungkin Iya dok, saya baru mulai kok dok. founder yang bisa jawab. Iya. Ya, Tapi nggak apa-apa. udah. Mungkin dokter, sorry ya, saya masuk. Ya. Mungkin kasih ke yang pengalaman dokter Yosef ya, yang habis ujian Faharz mungkin tahun lalu. Boleh dibantu dokter Yosef menerangkan tentang katalog ya, yang saya sudah posting juga di grup sebenarnya. Boleh. Jadi setiap kita masuk satu Weiterbildung atau Oke. pendidikan dokter spesialis, kita punya target sampai ujian lulus itu. Jadi masing-masing bidang tentu saja ada misalnya 5 atau sampai 6 tahun tergantung apa yang mau diambil. Saya ambil contoh, saya udah ambil pendidikan spesialis untuk penyakit dalam. Kita punya katalog yang harus kita selesaikan. Misalnya telah bekerja di bagian penyakit dalam 5 tahun. Sudah melakukan baca EKG 500, sudah melakukan ergometri 300, sudah melakukan koloskopi, endoskopi 30, 40, 50. Nah, itu terserah. Nah, kita dapat vertrag dari rumah sakit untuk Weiterbildung itu 5 tahun. Nah, yang chef arts-nya ini kebanyakan chef arts punya Ermächtigung biasanya. Kalau memang dia kasih full untuk rumah sakit gede, dia bisa kasih full pendidikan sampai selesai. Kamu bisa dapat semua tuh pendidikan di dalam situ. Ada beberapa rumah sakit kecil yang, oh saya nggak punya kateter labor, jadi nggak bisa kasih full. Kamu harus pindah ke tempat lain yang punya kateter labor. Dalam rangka memenuhi katalog itu, syarat-syarat yang dicapai. Setelah syarat-syarat semua dicapai, nanti chef arts kamu bikin kayak semacam ijazah, kamu telah melakukan ini, kerja di sini 5 tahun, semua telah dilengkapin, ini berapa, baru diajuin ke kayak ke ID-nya, ke Kamarnya, ini anak boleh ujian nih. Nah, diserahin nih syarat-syaratnya. Dari sana akan dinilai dan kamu bakalan dapat termin untuk ujiannya. Jadi ya emang udah ada katalog yang apa yang harus diselesaikan semua udah terukur gitu. Jadi harus diselesaikan semua. Kalau dalam 5 tahun kamu belum dapat semua, misalnya 4 tahun setengah, oh saya belum dapat kateter, saya
minimal ya harus masuk di situ beberapa kali biar saya tahu gitu. Kamu harus kejar itunya biar komplit katalognya. Mungkin Boleh. saya tambahin dikit Ada ya. Sudah selesai, Dokter Yose. ya udah. Kalau di Singapura mungkin sama kayak di Indonesia. Itu jamnya benar-benar diperhatikan sekali. Saya nggak tahu Dokter Aron nanyanya ke jamnya itu nggak ya. Tapi di Jerman itu semua rumah sakit kontraknya pada umumnya 42 sampai 48 jam titik. Dan setiap kali kita mau mengajukan antrak atau pengajuan untuk mendaftarkan ujian dokter spesialis, itu nggak ditanya jamnya. Karena setiap orang udah pasti kurang lebih kerjanya 40 jam lah. Kecuali yang tadi kayak dokter Marsha bilang tile chat, ya itu beda lagi itu hitungannya. Tetapi yang mereka lebih tekankan rotasinya. Contohnya, kalau dokter Aron mau menjadi dokter rematikan. Nah, sudah rotasi di bagian kardiologi berapa bulan? Contohnya buat rematik itu diminta 6 bulan, contohnya. Terus sudah rotasi di emergency medicine berapa bulan? Ke situ mereka lebih tanya. Tapi itu juga mereka main-mainin juga gitu loh. Kadang juga kan overlap. Contoh, dokter Aron kerja nanti di bagian di satu departemen. Contohnya di rumah sakit itu ada 2 departemen lah bilang ya. Departemen A dan Departemen B. Departemen A itu membidangin kardiologi, angiologi, pulmonologis misalnya. Nah, mereka jadi main di situ. Sebenarnya dokter Aron dirotasi di situ 1 tahun. Nah, tergantung nanti dokter Aron buat mendaftarkan spesialis butuhnya yang mana. Kan nggak bisa bilang, oh ini kardiologi benar-benar 6 bulan. Kalau butuh pendaftaran spesialisnya 9 bulan, ya mereka main di situ. Jadi lebih fleksibel. Kalau di negara-negara lain, contoh di mana saya kan kerja di Singapura, itu benar-benar picky banget. Jamnya berapa, intervensinya berapa, semuanya dihitung sampai detail. Tapi Jerman nggak kayak gitu. Karena balik lagi mungkin lebih hospital based, lebih collegial, lebih santai lah. Tadi kan Dokter Marsha udah cerita semua yang baik-baik. Tadi sorry ya, saya dengar Dokter Marsha ya, saya benar-benar pengen kalau bisa saya besok balik ke Jerman lah. Ya, cuma ya saya nggak bisa lah. Oke, terima kasih. Ya, makasih dok. Ini mikir aja, bahwa kan kalau di dok pakai jam hitungannya dok, biasa lah. Jadi saya mikir pakai jam. Berarti beda tindakan berarti dok ya. Tindakannya berapa banyak hitungannya. Iya, Oke, iya. makasih dok. Jadi pokoknya kontrak kerja 40 jam lah, udah terjamin. Siap. Baik, terima kasih, dokter. Selanjutnya ada 2 lagi yang pasien tadi dokter Priscilia, baru nanti bisa apa dilanjutkan dengan dokter Arif ya. Silakan dokter Priscilia terlebih dahulu. Oke, selamat malam. Terima kasih kesempatannya, Dok. Aku Priscilla, aku dokter. Saat ini sih sedang bekerja ya di salah satu rumah sakit di Jakarta. Aku mau tanya, Dok. Yang pertama itu, boleh nggak sih, Dok, share coba jadwal spesifik dokter? Jadi misalnya di 1 minggu itu ada berapa kali jaga malam gitu, Dok. Terus setelah jaga malam itu kan pasti lepas ya biasanya kita. Nah, itu apa memang setelahnya lagi dapat libur atau bisa masuk lagi? Terus biasa rata-rata pegang pasien itu berapa banyak gitu, Dok? Kalau kita kan dokter umum misalnya jaga ruangan itu kan bisa pegang sampai mungkin 40-50 pasien itu kita pegang sendiri misalnya jaga di wards. Nah, terus kemudian itu yang pertama. Jadi boleh share mungkin jadwal lebih spesifik. Terus misalnya kalau dokter operasi itu berapa kali misalnya dalam sehari gitu ya, yang sudah terjadwal ataupun yang misalnya tiba-tiba ada operasi sito atau emergency gitu. Terus yang kedua itu ini kan work life balance ya, Dok ya. Tadi dokter agak singgung sedikit tentang eh ya gajinya gitu, Dok. Nah, itu boleh rata-rata aja gitu nggak, Dok? Misalnya di-share gitu, kurang lebih di rata-rata klinik gitu bisa dapat berapa. Terus saya pernah baca-baca juga ada beberapa misalnya semakin kita residennya semakin lama itu bisa nambah juga gitu gajinya. Itu sih, Dok. Thank you. Ya. Dokter Marsha mungkin Nah, bisa langsung dijawab ya, Dok. oke. Tadi saya udah bilang nih, saya juga baru masuk ya di klinik yang baru. Nih klinik cukup besar, Klinikum Darmstadt itu dia Ler Krankenhaus. Jadi kayak contohnya nih Tarumanegara dia punya Ler Krankenhausnya di Sumber Waras. Jadi kayak kira-kira saya di Sumber Waras atau Ler Krankenhausnya di ini Royal Tarumanegara misalnya ya kan itu juga salah satu.
Kalau dia saya salah satu ler Kenangan Haustia gitu ya, tempat koas-koas belajar tuh. Nah, saya kerja di Klinikum Darmstadt itu baru dari bulan November ya. Jadi saya itu dikasih kesempatan baik banget di Klinikum. Saya sangat puas kerja sih. Bukan saya ya boleh datang, boleh ya. Maksudnya kalau bukan silahkan gitu ya. Tapi di sini mereka sangat sabar. Saya kan dari Reha, 2 tahun saya kerja di Reha. Mereka bilang kamu di Reha, kalau sama akut nggak bisa dibandingin kata dia gitu. Saya kasih waktulah sampai kamu tuh bisa. Nah, dikasih waktu tuh sampai bener-bener sendiri jaga malam, saya ditungguin 6 bulan. Jadi sampai saat ini saya tuh belum belum jaga malam gitu. Dokter Priscilla. Nanti jaga malam perdana saya itu bulan Mei, 25 Mei. Nah, itu. Jadi gimana ya? Kalau di tempat saya ini saya jelas itu jaga malamnya sepintas tuh ya. Saya masuk kerja setiap hari. Saya jelasin. Saya tinggal di Frankfurt. Saya harus 1 jam perjalanan sampai ke Darmstadt. Itu karena S-Bahn-nya setiap 30 menit sekali. Saya harus nunggu dan saya maunya datang pagian. Jadi saya datangnya pagi. Jadi jam 6 saya naik kereta. Sampai di sana jam 6.40 ya atau 6.45. Kalau ada sedikit Verspätung atau keterlambatan, maksimal saya datang jam 7 ya, 1 jam. Saya setelah itu ganti baju dan Ubergabe namanya. Dari yang jaga malam, ada apa nih di stasiun? Saya misalnya ada di stasiun 22 saat ini. Ya, atau nanti masuk ya stasiun 22 aja lah di Bangsal gitu lah anggapannya ya. Di Bangsal saya tanya, lu masukin orang baru nggak nih di Bangsal saya gitu. Oh ada nih A, B, C. Oke, udah tuh. Jam 7.30 saya udah harus visite kan sama konsul. Jadi Oberarzt, Oberärztin gitu ya. Ya gimana nih Pak A? Ya dijelasin. Sekitar kurang lebih visitnya untuk di bangsal saya saat ini 22. Kurang lebih yang saya tahu ada sekitar 23 pasien satu bangsal. Saya punya 2 bangsal, jadi total 46 bangsal, tapi saya di bangsal yang satu sendirian, kadang berdua. Jadi ada bangsal tertentu yang lebih sedikit gitu ya, jadi 1 orang yang pegang. Di bangsal yang saya pegang yang banyak orangnya 23 gitu berdua misalnya gitu ya. Tapi itu berdua, jadi nggak yang sendiri gitu loh. Nah 23 orang berdua ya. Terus habis visite 23 orang, saya mengerjakan stasiun Arbeit. Artinya apa nih tadi yang divisit mesti dikerjain. Kurang lebih itu 3 jam. Nanti datang karena saya di bagian bedah, saya harus mempersiapkan pasien-pasien yang akan ini saya pengalaman saya yang akan dioperasikan, yang akan mendapatkan operasi itu di 2 minggu lagi, kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu lagi, saya harus persiapkan. Contohnya saya harus menjelaskan Aufklärungsbogen. Mungkin di Indonesia itu jarang terjadi, artinya tidak dilakukan atau cuma sepintas dengan kata-kata. Kalau di sini di Jerman ada yang namanya kertas, di sana tertulis apa yang akan dilakukan, operasi apa gitu ya. Itu harus dijelaskan sama pasien, Pak duduk sini gitu ya, kita sama-sama ngobrol, kita persiapkan apakah Bapak sangat mampu untuk ini kalau elektif atau terplanning ya. Apakah Bapak mampu untuk mengikuti operasi apa yang diperlukan. Nah itu saya lakukan. Jadi setelah 3 jam mengerjakan stasiun Arbeit, konsul misalnya, konsul ke inner ya, konsul ke mata ya, udah itu semua dikerjain selesai, saya kerjakan, ambil pasien yang akan dikerjakan 3 minggu lagi atau 2 minggu lagi, ambil urinnya, ambil darahnya, siap nggak, bisa apa enggak, langsung dikirim ke anestesi. Anestesi akan menilai juga, oh Bapak ini ya gini ya, oh asanya 3 nih Pak, nih bahaya nih, mesti ini, itu dulu ini, itu dipersiapkan pasiennya ya, itu dilakukan kurang lebih sampai jam 1 siang. Ya, di sisi selipin aja sambil makan itu bisa saya sambil makan ya. Tapi karena saya orangnya malas makan siang, ya saya tuh nggak makan gitu kan. Saya lebih banyak untuk kayak pause sebentar lah, main handphone gitu bisa. Nah, habis itu jam 1 saya harus ada bicara diskusi mengenai operasi yang akan dilakukan besok. Jadi dilihat nih, besok operasi apa nih yang udah terplanning, ya kan tadi kan yang 3 minggu lagi. Itu misalnya tanggal misalnya 5 Juni. Nah, tanggal 4 Juninya saya harus mempersiapkan buat operasi yang si Bapak itu yang buat 5 Juni kan.
ini gimana, bisa nggak anestesinya udah kasih ACC belum? Besok operasi, udah di semua labornya oke, urinnya oke, udah semua ya, Aufklärungnya udah setuju tanda tangan, oke, udah masukkan ke sistem. Itu jam 1. Langsung kita namanya bukan Ubergabe, sedikit berbicara tentang Stationsarbeit. Bagaimana stasionnya aman? Sudah diberikan apa yang sudah diberikan obatnya? Apakah sudah masuk konsulnya? Sudah dijawab konsulnya sama bagian mata? Itu dibicarakan. Nah, jam 3 itu kita ngomong, duduk sama-sama lagi, terus ngomong nih sama yang jaga malam. Ini ya, gini ya. Nanti ada Oberärztinnya juga yang ikut atau Oberärzte semua gitu sama chef misalnya membicarakan stasiun lagi, membicarakan pasien lagi, bayangin ya, sama eh, si apa yang jaga malam. Ini tadi stasiun kayak gini ya, pasien ini secara ini aja singkat, semua ini pasien A nih, jadi yang jaga malam tahu. Oh, tak kalau saya dipanggil nih si bapak A ini saya udah tahu nih, gini-gini gitu. Nah, itu kerjaan saya sehari-hari. Pulang, pulang. Udah nggak pegang apa-apa lagi, udah rumah nggak usah mikir-mikir. Ada sih lupa-lupa, lupa gue gitu. Ada kadang-kadang nelpon saya juga. Tapi sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya. Oh, udah pulang pulang gitu ya. Kalau saya jaga malam ya, misalnya saya datang jam 3.30 tadi ya, 3.30 dengerin, oh ini jaga sampai pagi, sampai ketemu sama stasiun Arca lagi ya jam 7 dia datang. Udah gitu saya pulang, tidak lanjut jaga. Itu tidak boleh lagi. Dulu diperbolehkan. Ada reha yang masih kayak gitu. Jaga malam terus lanjut, itu sebenarnya nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh kayak gitu. Itu dilarang keras karena akan melebihi jam kerja. Ya, banyak reha-reha yang masih agak nakal tuh. 1 2 adalah gitu ya. Tapi kalau Anda mau ya silakan. Itu kalau Anda sebaiknya jangan ya, sebaiknya saya himbau jangan gitu ya. Nggak bagus buat kesehatan. Tapi adanya sebenarnya pulang. Jadi setelah ini pulang. Habis jaga malam, pulang. Seharian libur. Besoknya lagi baru masuk. Misalnya, oh udah habis jaga malam, yang jaga malam yang lain lagi dong. Nah nanti masuk seperti biasa jam 7. Kayak gitu. Udah gitu aja terus. Jaga malam di sore, di Sabtu, di Minggu, ya gitu aja. Sama aja. Gitu. Gitu dok. Itu yang bagian planning saya ya kalau setiap hari kerjanya kayak gitu. Pasien berapa banyak tergantung kliniknya. Klinik kecil dikit, 15 pasien satu bangsal udah. Ada. Ada yang kayak uniklinik Frankfurt, ya aduh itu mah banyak karena dia maksimal Versorgung, artinya dia harus menampung semua tuh yang konsulan-konsulan atau Uberweisung dari klinik-klinik kecil yang nggak bisa ngerjain kirim sana, yang nggak bisa kirim situ. Nah udah itu harus diterima sama dia, itu banyak pasiennya. Saya nggak bisa ngomong berapa, mungkin founder-founder punya pengalaman ya. Nah ini Medikom Damsat itu klinik saya ya. Nah, punya saya itu 2 bangsal sekitar 46. Kalau ada Außenliger artinya ada kelebihan pasien ditaruh di bangsal lain ada, tapi maksimal kita punya waktu itu 53 pasien, nggak lebih ya. 53 paling banyak. Operasi berapa banyak sehari? Tergantung. Kalau misalnya kita lagi orangnya kurang, operasi nggak dapat. Karena kita harus mengutamakan stasiun Arbeit, stasiun apa pasien-pasien di stasiun. Nanti operasinya Oberärztinnya sendiri yang ngerjain, gitu. Jadi ya sayang ya betul. Tapi kita masih punya waktu banyak gitu ya. Ada operasi-operasi kecil ya, operasi-operasi yang apa ya, yang sebenarnya cuma 5-10 menit gitu ya, kayak Turblase, apa namanya ada tumor di kantong kemih itu kan cuma di sekop gitu. Itu berapa menit, cuman sebenarnya, tapi persiapannya itulah gitu ya. Cuman kadang-kadang aduh nggak bisa ditinggal nih bangsalnya sama sekali gitu ya. Ya, gitulah. Jadi tergantung, kadang-kadang sekali dapatnya, kadang-kadang 2 kali. Kalau kerjanya di ambulans, artinya di UGD, di UGD-nya gitu ya. Kita lagi dapat di stasiun UGD-nya gitu. Nah, itu kerjaannya operasi kecil banyak, Dok. Banyak banget, pasang ini, pasang itu, pasang kateter dari perut itu kan termasuk operasi kecil. Nah, itu dapat juga. Itu masuk katalog juga kok gitu. Nama nama dokter yang ditulis gitu. Itu ada gitu. Jadi operasi kecil ya banyak. Atau Hodennya apa tuh skrotumnya kepelintir. Nah, itu kan mesti dioperasi tuh. Ya kan? Itu gawat darurat, ntar operasinya turun. Ada skrotumnya kepelintir ya. Dah, itu ya, Hoden torsion namanya. Iya, ini cepet-cepet operasi, operasi cepet deh. 3 jam lagi, 2 jam lagi gitu. Udah harus segera tuh. Atau sejam lagi, ayo, 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 ayo. Ya, itu segera. Nah, itu ada sekali. Kadang-kadang operasinya aduh nggak ada waktu lu ya kan. Udah gue yang kerjain sendiri gitu. Saya yang kerjakan sendiri. Ya sayang sekali. Tapi karena memang banyak orang, kurang orang,
banyak pasien kurang orang. Nah, itu udah. Kita juga sedih ya. Tapi Oberestinnya tahu kok, besok deh ya saya kasih kamu. Baik Oberesten di sini. Gaji berapa? Kalau saya Klinikum Darmstadt itu menganut Marburger. Marburger tarif vertrag, TVK yang ada di Marburger Bund. Dokter bisa lihat TVK itu. Ya. Nanti ada tuh tabelnya. Saya tuh masuknya tahun ketiga, pengalaman kerja tahun ketiga, tapi masih golongan 1, jadi yang paling rendah karena saya tahun pertama gitu. Pengalaman tahun ketiga, jadi kelasnya 3, sekitar 5.300 bruto dokter. Ini dokter kan bisa buka juga, kan itu di publikasi tuh. Saya sih nggak tutup-tutupin. 5.300 bruto, pajak di Jerman tergantung dokter sudah berkeluarga atau belum. Kalau single seperti saya, sekitar hampir 40% pajaknya. Jadi dokter bisa hitung sendiri. Kurang lebih. Itu tidak termasuk jaga malam. Ya. Itu standar gajinya. Jaga malam ada lagi. Siap dok, terima kasih banyak dokter. Thank you, Dok. Oke, Ya. baik. Sebetulnya masih ada 2 penanya lagi, tapi mohon izin sebentar ya dok. Ini kita kebetulan memang ada special guest pada malam hari ini, yaitu Dr. Aaron Jonathan. Beliau ini adalah salah satu dari, boleh dibilang adalah jebolan ya, atau ini lulusan dari PPDS Jermani yang saat ini sudah live di Jerman. Nah, kita kayaknya penasaran nih, pengen dengar, karena kita mengawal ya bagaimana perjalanan beliau ini dokter di UI dan sampai malam hari ini beliau sudah bisa live. Ini rasanya pengen harus di-share ke teman-teman semua nih. Kami persilakan mungkin 5 menit Dr. Aaron untuk bisa cerita bagaimana pengalamannya dari tanah air bisa sampai live di Jerman. Sekaligus tadi ada pertanyaan juga dari dokter Dokter Dilino Rian kalau tidak salah. Nah, PPDS itu memberikan apa saja? Nah, mungkin Dokter Aaron kami persilakan untuk bisa presenting ke teman-teman semua. Ya, oke, halo. Ya, selamat malam semuanya lagi di Indonesia. Saya Dr. Aaron dari FKUI angkatan 2011. Ya, saya ikut PDSG dari tahun lalu. Dapat visa baru kemarin bulan Januari setelah perjuangan setahun. Jadi intinya saya di waktu itu saya nggak mau saya tahu gimana caranya PPDS di FKUI dan saya terus terang keberatan ya karena di FKUI itu terus terang aja kita harus pindah-pindah rumah sakit lah ya dari RSCM terus pindah ke Fatmawati misalnya atau ke Tangerang itu honornya cuma 2,5 juta yang saya tahu terakhir kali dan itu nggak cukup buat transport bahkan itu kenapa saya pilih ke Jerman ya jadi saya ikut PPDSG itu pertama dibantu untuk pengurusan visa, karena kita untuk ngurus visa kan butuh banyak dokumen loh. Kalau nggak salah 13 yang harus kita urus, satu STR, itu semua dibantu PPDSG. Jadi kita kasih info kita bakal ngapain, kita harus ngapain aja, website ini apa aja sih yang harus disiapin seperti itu. Ya, karena untuk ke Jerman itu juga perlu istilahnya kayak undangan atau defisit besar. Itu kan ISL dan PPDSG itu kerjasama sama ISL terus sekolah bahasa Jerman. Jadi dia gampang lah dipermudah aja. Jadi kita itu masalahnya cuma waktu doang sih. Karena untuk nyampe kita berpisah aja itu perlu setahun. Itu masalahnya waktu doang. Kalau dokumen mas selama kita udah kerja, udah punya STR, udah itu mas semua pasti beres. Tinggal waktunya aja nih kapan keluar visanya itu loh. Terus sama untuk setahun untuk itu semua. Ya makanya setahun itu cukup masuk penting sih untuk tes bahasa seperti itu. Nah di Jerman sekarang ada sekolah bahasa nih sebagai C1 atau C1 medicine. Ya, dia kalau lulus C1 medicine, terus saya bakal bisa FSP atau Fachsprachprüfung. Dan itu semua di Rheinland-Pfalz ya di Koblenz ini itu gratis, artinya dibayarin sama pemerintah gitu. Ya tapi tentu saja untuk mes, tempat tinggal atau makan terus bayar sendiri. Makanya kita perlu spare konto kan ya, minimal 1.000 euro per bulan seperti itu. Gitu ya. Terus terang saya bilang ya, C1 Jerman di sini agak berat. Karena kita kalau di Rheinland-Pfalz itu kita harus ada ujian anatomi namanya. Dan di Jerman tuh nama wakilnya itu panjang, misalnya Hals-Schlagader Verkrangung misalnya. Terus stenosis, arteri karotis, itu panjang namanya itu, digabung semua. Itu masalahnya, itu doang ya. Dalam waktu setahun itu, kalau bisa siapin juga nih belajar anatomi. Karena kita ujian bakal FSP tuh bakal ada ujian anatomi seperti itu. Nah, buat nanti kalian yang mau mulai dari B2 di Jerman, jadi mau B1 doang, saya sih nggak menyarankan ya. Meskipun B2 juga gratis. Kenapa? Karena sih B2 itu adalah B2 untuk Beruf. Dengan kata lain, kalian bakal sekolah bahasa dengan orang-orang juga mau sekolah teknik, sekolah pilot, dan sebagainya. Jadi kalian harus belajar istilah-istilah yang buat kalian ngapain sudah kayak ginian. Misalnya, nama bagian mesinnya apa aja, prosesnya apa aja.
ya itu bakal waktu 4 bulan. Itu membosankan B2 di sini beneran. Jadi kalau saya bilang sih mendingan kalau kalian mau ke Jerman, itu setelah dapat B1, daftar visa, sambil nunggu visa, ambil B2 di Gute langsung. Ya jangan di sini. Kalian bakal waktu 4 bulan, dan itu membosankan beneran. Belajar teknik dan bahasa bentuk teknik dan sebagainya kita nggak perlu sebenarnya. Itu aja sih. Tapi so far sih di sini sih enak, cuman ya itu aja biaya hidupnya agak mahal. Jadi sebisa mungkin sih kita jangan ngabisin untuk visa buat belajar B2 di sini kalau saya bilang. Mendingan dengan Indonesia. Kalau saya sih bilang seperti itu. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya. Baik, siap. Terima kasih Dokter Aaron untuk testimonialnya ya. Ini juga mungkin bisa memotivasi teman-teman atau mungkin sahabat dokter tanah air untuk katakanlah mungkin bisa mewujudkan cita-citanya ya. Artinya Dokter Aaron saja bisa gitu kan. Maksudnya beliau juga sudah live juga di sana dan juga Dokter Marsha juga salah satu juga yang memang apa namanya di awal-awal mungkin juga ada beberapa yang dibantu oleh PPDS Jermani juga. Oke, baik. Sepertinya ada pengumuman special thanks tadi ya buat Dokter Aaron. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan makin sukses juga sih pasti kita doakan di sana. Ada satu info yang penting juga nih mungkin yang harus disampaikan oleh Dokter Yanuar terkait untuk kita semua. Mungkin ada informasi atau apa kabar. Saya persilakan dulu ke Dokter Yanuar. Nanti mungkin sedikit Dokter Arif dan Dokter Darren boleh dituliskan dulu sementara pertanyaannya, khawatir nanti terlewat gitu ya. Siap. Terima kasih Dokter Yanuar, kami persilakan. Ya, oke. Selamat malam. Selamat malam dok. Oke, bisa lihat screen saya nggak ya? Sudah kelihatan dok. Tinggal di. Sekarang kelihatan ini? Oke, sudah terlihat. Bisa kelihatan ada servis, terus fee segala macam. Kelihatan dok. Tinggal mohon izin bisa diperbesar. Nah ini dia. Betul ya? Ini kelihatan? Ini masih loading dok. Ada. Nah sudah. Ada masih loading. Sudah kelihatan. Udah lihat ya? Ini ada 400 euro kelihatan nggak kalian ya? Kelihatan dok. Kelihatan nggak ya? Service terus registration kelihatan. Oke. Ya cuma mau bilang aja, mungkin untuk anak-anak yang mau datang ke Jerman, jadi Dokter Aaron itu benar sekali. Kita tetap menargetkan anak-anak di Indonesia untuk lulus B2. Karena B2 ini adalah modal utama untuk mendaftar nanti untuk ujian FSP dan KP. Jadi di Jerman itu kalian membutuhkan 3 ujian, ujian B2, FSP, dan KP sampai mendapat aprobasi atau yang ya disebut STR lah di Jerman yang berlaku seumur hidup ya. Harus digarisbawahin STR itu seumur hidup. Jadi saya ini udah 3 tahun lebih kerja di Singapura. STR saya sebagai dokter konsulen spesialis di Jerman tetap berlaku. Nggak mesti perpanjang segala macam. Oke. Dokter Aaron ini agak eksepsional ya. Mungkin juga karena background akademiknya juga baik. Beliau dari UI dan kita tahulah anak-anak UI, ya, anak-anak yang sangat berkualitas. Dan sebenarnya beliau juga bisa memilih mau PPDS di Indonesia atau di Jerman. Jadi buat saya perhatikan Dokter Aaron tidak mempunyai terlalu banyak struggles, tapi bukan berarti orang lain juga nggak bisa bekerja excellent seperti Dokter Aaron. Oke, itu yang harus kita bergarisbawahi. Jadi pada umumnya Dokter Aaron ini sudah lulus B2, langsung masuk ke C1 itu ini udah tinggi sekali ya. Dulu aja saya cuma lulus B1 sebenarnya. Tapi saya ada ikut studi kuliah dan segala macam. Nah, kalau Anda sudah lulus B2 contohnya di Indonesia, tapi masuk ke Jerman, Anda nggak bisa masuk B2 langsung C1 kayak Dokter Aaron. Jadi Anda mesti turun dulu. Itu tergantung benar-benar karena ada ujian penempatan lagi di Jerman. Nah, masuk B2 lagi di Jerman, ini sebenarnya kita bisa berhasil dengan partner kami untuk mendapatkan sebenarnya 2.250 euro ini disupport sama negara. Ya, itu kan sebenarnya banyak provider lain di negara-negara bagian lain yang lain yang Anda sebenarnya kalau untuk sekolah bahasa B2 itu harus bayar 2.000 sampai 3.000 euro. Alright? Dan selain itu ya sekolah fast proofingnya itu juga ya diambil juga sama negara. Jadi
Dr. Aaron boleh bilang menikmati support dari negara. Tapi ya balik lagi, kesempatan ini tidak berlaku di semua Bundesländer dan kita bisa lakukan bersama partner kami di Jerman. Jadi kan lumayan ya, ada signifikan cost yang kalian bisa simpan untuk kebutuhan-kebutuhan mungkin ujian segala macam. Ya mungkin ini good news aja karena banyak pertanyaan ada beasiswa apa enggak, terus sekolah bahasanya dibayarkan apa enggak. Ya akhirnya kami berhasil untuk mendapatkan ini bersama partner kami. Oke. Ya, Dokter Aaron juga udah menjawab tadi ada pertanyaan di chat bahwa ya ada harus tetap ini cuma biaya sekolah. Sedangkan biaya hidup segala macam ya kita harus bayar sendiri. Jadi kita harus tetap invest lah ujung-ujungnya. Oke. Dan tapi yang harus diingat bahwa investasi itu kan untuk jangka waktu panjang. Jadi Anda invest waktu kurang lebih 2 tahun dan invest waktu kurang lebih 30.000 euro. Untuk details ada hubungan PPDS. Dalam waktu 1 tahun sampai 2 tahun selama menjadi residen itu uang yang kali invest itu balik lagi. Oke, mungkin itu saja. Mungkin over ke Pak Isra lagi ya. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih banyak Dr. Yanuar untuk kabar baiknya buat para dokter di seluruh Nusantara. Dan tadi setelah pemaparan singkat dari Dr. Aaron, ini ada pertanyaan juga sebetulnya. Tapi izin mungkin Dr. Aaron bisa menjawab singkat, Dok. Bagaimana Dr. Aaron ini bisa sampai ke Jerman selesai intensif, membutuhkan waktu berapa lama? Dan untuk detail proses dan waktunya bagaimana ya, Dok? Mungkin mohon dijawab singkat, Dr. Aaron. Sebentar Pak, tadi yang pertama kan setelah intensif berapa lama dan setelah itu apa yang kedua? Maaf, pertanyaan keduanya? Oh, yang pertama Yang kedua dok, yang pertama apa yang kedua? Yang kedua yang tadi kedua adalah pertanyaannya. untuk detail proses dan waktunya bagaimana, Dok? Maksudnya setelah selesai Oh, intensif, setelah selesai intensif. oh ya gini. Jadi saya bukan apa ya, saya bukan termasuk dokter yang mungkin beruntung. Maksudnya dan kata lain saya bukan orang yang 100% bisa bergantung sama orang tua, bisa bayar PPDS. Saya nggak bisa seperti itu sayangnya. Ya, jadi saya emang setelah intensif itu saya harus kerja dulu. Jadi saya itu kerja itu selama 4 tahun. Jadi saya itu dulu jadi saya tuh kerja rumah sakit sama sekaligus kerja sebagai tutor. Kalau kalian dulu pernah ikut kayak padi gitu sih juga kayak tutor yang seperti itu. Jadi kerjanya 4 tahun ngumpul uang, kita itu buat spesialis kan seperti itu ya. Nah setelah 4 tahun itu saya mikir nih, ini uang saya punya seberapa 100 juta seperti itulah ya. Ini saya mau bayar PPDS sekolah lagi atau saya ini mau ke Jerman kan seperti itu karena kalau saya mau sekolah lagi, kalau saya di FKUI ya, itu kan harus istilahnya kan selama setahun itu harus dapat rekomendasi dari dokter spesialis sana. Nah, ternyata harus magang setahun kan, udah 4 tahun kerja nih, saya setahun terus magang, atau setahun saya sekolah bahasa nih, dan kejar supaya saya bisa ke Jerman seperti itu. Ya, terus ternyata dapat dokter luar, dapat PPDS, kalau di Jerman itu saya kerja dibayar, seperti itu, sama dengan capek, oke lah. Saya mending setahun, saya pakai uangnya untuk sekolah bahasa, daripada saya setahun magang sama dokter spesialis dengan gaji UMR seperti itu loh. Saya mikir kayak gitu sebenarnya. Ya, tapi kalau kalian misalnya punya support dari orang tua, kalian cuma kerja setahun, terus mau langsung ke Jerman sih, monggo silahkan. Kalau saya sih nggak bisa sayangnya seperti itu. Ya, saya kerja 4 tahun dulu, baru saya bisa persiapan tuh ke Jerman gitu. Oh saya. Baik, siap. Terima kasih Dr. Aaron ya. Ini mungkin juga sangat memotivasi atau menginspirasi ya buat kita semua. Oke, Dr. Arif karena tadi sudah raise hand terus, silakan Dok. Langsung saja singkat ke pertanyaannya. Silakan Dr. Arif. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam waktu Indonesia untuk dokter-dokter semua. Salam kenal, saya Dr. Arif. Dokter umum bekerja di Belitung saat ini, sedang mempersiapkan bahasa Jerman dengan tujuan bisa ke Jerman nantinya. Pertanyaan saya kebetulan terkait materi yang hari ini kebetulan kalau saya lihat dia waktu posting di grup, beberapa waktu kemudian Kemenkes ternyata rilis nih, Kemenkes Indonesia rilis terkait tingkat depresi di PPDS Indonesia yang ya angkanya cukup mengejutkan, lumayan tinggi tingkat depresi yang mungkin penyebabnya mungkin bermacam-macam ya, tidak bisa multifaktor, bisa saja terkait jam kerja, walaupun mungkin di universitas sudah ada jamnya, tapi pada sananya ada pengakuan bahwa ada yang lebih 24 jam, ada yang lebih sampai 36 jam. Jadi maksudnya pertanyaannya adalah untuk Dr. Marsha, apakah pernah membaca atau dengar dari orang Jermannya sendiri terkait tingkat depresi pada dokter-dokter yang menjalani spesialis di Jerman. Terus yang kedua,
untuk dokter yang katakanlah sudah mengalami gangguan depresi misalkan, apakah ada bantuan secara mungkin psikologis atau apapun bentuknya kepada tersebut gitu. Karena ada lagi pengakuan teman-teman yang ya mungkin tidak umum ya, tapi ada pengakuan dokter teman-teman kita yang sempat mengalami PPDS, sempat burnout, jadi sering tidak masuk, disarankan oleh bagian universitas untuk kamu cuti aja dulu 6 bulan, nanti ulang lagi semester depan, karena dengan kamu tidak masuk, kamu jadi membebankan teman kamu. Jadi dari kata apa ya, agak miris karena harusnya kita berempati. Kamu lebih baik istirahat karena kamu begini-begini, tapi alasannya kamu istirahat karena kamu menyusahkan orang lain. Nah, jadi agak miris saja di situ gitu. Jadi saya pengen tahu bagaimana terkait itu di Jerman begitu. Terima kasih. Oke, saya jawab singkat ya. Saya sih belum ada lihat secara literatur sendiri bagaimana tingkat depresi dokter di Jerman, PPDS di Jerman gitu ya. Tapi setahu saya memang stres di mana-mana akan tinggi sih. Di Jerman kan pengennya apa ya 100% sempurna, fast, perfect gitu ya. Hampir nggak ada no mistakes. Tapi saya lihat kalau teman saya udah burn out, dia akan ambil libur 1-2 hari gitu. Dan itu diperbolehkan gitu ya. Kerang meldung sampai 2 hari nggak perlu namanya surat dokter. 3 hari ke atas perlu yang namanya surat dokter. Kebanyakan kayak gitu. Ini sakit bilang kayak gitu. Udah, misalnya burnout ya. Kalau misalnya ada depresi, itu kita secara pribadi kita harus bertanggung jawab. Kita kerang meldung, kita ke dokter keluarga, kita punya dokter keluarga bilang bahwa kita itu privasi kita gitu ya. Mereka nggak perlu tahu karena mereka cuman yang memberikan pekerjaan. Memang setelah itu kita perlu kasih ya surat keterangan sakit gitu ya. Tapi biasanya dalam bentuk kode dan itu semua ada HRD. Kadang-kadang nggak juga dikasih tahu, misalnya chef doang paling yang tahu kayak gitu. Tapi ini sangat-sangat tergantung kita. Kalau kita sakit, kita perlu bantuan psikologis maupun Copperleash atau badan, langsung ke itu dokter keluarga, sakit izin sakit, udah gitu aja. Misalnya kalau memang butuh kerang meldung panjang, ya itu harus dipersetujuan chef. Apakah itu disetujui atau nggak bisa, kamu harus sayang sekali keluar dari klinik misalnya gitu, karena kita butuh orang. Itu tergantung masing-masing klinik sih. Itu yang aku tahu. Tapi kalau cuma depresi singkat, 1-2 hari libur, it's no problem. Gitu. Ya, terima kasih dokter. Mau jump in lagi nih ya, karena saya sebenarnya mental health trained. Jadi saya ngurusin dokter-dokter muda sebenarnya di Singapura juga yang depresi atau burnout dan segala macam. Alright. Jadi yang dokter Marsha sudah cerita dari awal, apa sih yang membuat kita stres atau depresi? Oke, sebenarnya jawabannya udah disebutkan semua. Pertama, jam kerja yang diproteksi. Ya, tentu itu kalau kita jam kerja kita dalam waktu 1 minggu 80 sampai 100, ya gimana nggak ada depresi? Kita nggak pernah ngeliat matahari, kita nggak pernah ngeliat teman kita nggak pernah ngeliat keluarga. Oke, dan selain itu senioritas itu penting ya. Saya ngelihat di negara-negara Asia terutama, di mana senioritas itu sangat atau bullying itu sangat terjadi begitu keras ya. Jadi ada orang baru jadi spesialis, udah berasa bahwa dia itu menguasai anak-anak yang menjalankan PPDS. Sedangkan kalau di Jerman itu, kita sebagai mahasiswa aja sudah dianggap sebagai kolega atau teman sepekerja ya. Di mana kesetaraan dalam bekerja itu menumbuhkan rasa kepemilikan dan nggak ada bullying dengan waktu kerja yang diproteksi itu semua adalah prevensi yang terbaik untuk mencegah burnout. Tetapi burnout juga bisa terjadi. Saya punya pengalaman pribadi bersama seorang dokter di Jerman, namanya Dokter Julia, tik tik tik. Nah, Dokter Julia ini cuma kasusnya agak berbeda karena beliau itu seorang ibu dan beliau itu mempunyai anak 3 atau 4. Jadi Anda bisa bayangin, nggak usah kerja aja, beliau juga bisa burn out gitu loh. Dan saya ingat beliau itu kerja sama saya di ICU, di mana ICU di rumah sakit, salah satu rumah sakit terbesar di Rhineland-Pfalz. Jadi anak-anak yang kerja di ICU itu lagi dulu, karena benar-benar workload-nya terlalu berat, kadang ada yang pingsan, kadang ada yang kolaps, kadang ada yang burnout, itu biasa. Tapi itu pilihan, karena saya pilih rumah sakit yang sangat besar.
Nah, apa yang terjadi kepada Dokter Julia? Dokter Julia pada satu hari tidak bisa bangun lagi. Jadi kerja udah 8 bulan di ICU, satu pagi nggak bisa bangun lagi. Terus kita telepon, kenapa Julia? Akhirnya dia diagnosa dengan burnout lah. Nah, apa yang terjadi sama beliau? Beliau diambil sama keluarganya dan dimasukkan ke rumah sakit psikiatri yang terbesar di daerah Baden-Württemberg, dan dia dirawat di situ selama 12 bulan. Dan setahu saya semuanya itu dibayarkan. Jadi selama dia dirawat, perawatannya itu dibayar dan dia tetap mendapatkan gaji. Dan lagi pas balik ke rumah sakit kita juga benar-benar mengharapkan dia balik gitu loh. Bukan jadi, oh dia burnout, kita bully segala macam. Bukan. Malah kita caring. Julia, what can I do for you? So that you come back. Tapi ujung-ujungnya dia karena mungkin malu, nggak percaya diri, mungkin juga merasa bahwa workload-nya memang di rumah sakit kami terlalu banyak. Beliau memutuskan untuk berhenti kerja dan pindah ke rumah sakit atau klinik lebih kecil. Dan setelah itu saya follow up beliau. Saya telepon, gimana Julia keadaan Anda? Saya jauh membaik karena saya udah terapi selama 12 bulan. Dan setelah itu saya pindah kerja di tempat yang lebih rileks. Jadi eh, banyak banget solusi yang bisa didapatkan di Jerman tentang burnout, depresi, atau sakit psikologis selanjutnya lah. Oke, over ke Pak Islah yang mungkin. Baik, Terima kasih. siap. Terima kasih, Dokter Yanuar, Dokter Marsha. Sebetulnya waktu kita sudah habis ya. Ini memang pembahasan dari live webinar ke webinar ini memang tidak akan tuntas ya. Maksudnya dalam artian ini masih banyak teman-teman yang ingin bertanya. Ini masih ada satu lagi nih, Dok, yang ingin Ya, silakan. Go ahead. bertanya. Dr. Oke, Jeffrey, siap. silakan. Go ahead. Baik. Saya kan Dokter Jeffrey. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Dok. Selamat malam dari Indonesia. Saya mau bertanya lebih tentang teknis pelaksanaan sih, Dok. Kalau misalnya kan kita perlu belajar bahasa dulu. Nah, sampai level berapa kita bisa join ke PPDSG ya, Dok? Maksudnya untuk bisa diurus kalian sama visanya seperti itu. Apa perlu kita selesaikan level B2 dulu, baru kita join ke PPDSG, atau bisa kayak kita sudah dapat sertifikat A2 atau B1 gitu, kita sudah bisa langsung mulai start pelan-pelan untuk ngurus dokumen seperti itu, Dok. Mungkin teknis pelaksanaan saja, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih. Saya ambil lagi ya. Paling bagus, Anda mungkin udah kontak kami mulai dari A2 sampai B1. Itu waktu yang terbaik. Oke, dan tapi setelah interview sama kami dulu ya. Jadi kami juga mau tahu posisi Anda segala macam. Jadi A2 sampai B1 Anda sign sama kita, dan selama kita mengerjakan paperwork yang Dr. Aaron sudah bilang kurang lebih waktu tuh 1 tahun, dan Dr. Aaron tuh sebenarnya salah satu dokter kami yang tercepat. Jadi Anda menyiapkan dokumen bersama kami dan sekalian coba dengan sebaik-baiknya B2 juga selesai di Indonesia. Jadi ya kurang lebih A2 B1 it's good ya. Terima kasih. Oke, baik, siap. Terima kasih. Cukup menjawab, Dokter Jeffrey? Terima kasih, Dokter. Terima Ya, kasih. siap. Saya izin tadi di pertama kita mulai itu, Dok, ada pertanyaan dari Dokter Andrew, Dok, mengenai Dokter Yanuar, program pemerintah B2 dan C1M apakah sudah mendapatkan mes dan makan selain biaya kursus gratis, Dok? Ini karena sudah bertanya di awal, mungkin barangkali kita bisa bantu jawab singkat, Dok. Iya, tadi udah dijawab sama Dokter Aaron. Sebenarnya nggak dapat mes, nggak dapat makan, itu semua tanggungan sendiri. Oke, siap. Iya. Baik, Tapi saya rasa juga nggak adalah program dunia yang mendapat tanggungan makanan atau tempat tinggal. Saya nggak pernah dengar sih. Ya, terima kasih. Ya. Oke, baik. Ini ada tambahan pertanyaan tadi dari Dokter Angelin, mungkin buat Dokter. Kalau pertanyaan dari Dokter Angelin ini, jika les bahasa Jerman di Indonesia hingga C1, apakah ada kemungkinan waktu menunggu di Jerman lebih cepat atau memang range waktu menunggu mutlak 18 sampai 24 bulan? Terima kasih. Ya, mungkin karena kayaknya masih banyak pertanyaan yang belum dijawab ya. Iya, Dok. Mungkin bisa karena waktu ini kita udah over kayaknya lebih dari hampir 20 menit ya. Mungkin bisa teks aja langsung ke Miss Mirna, kan ada nomor WhatsApp-nya, nanti kita bantu follow up dari situlah. Ya, Oke, maaf baik. sekali lagi kayaknya terlalu excited semuanya.
Oke, menanyakan Ya, pertanyaan yang begitu banyak ke Dokter Marsha, ke Dokter Aaron, dan founder-founder. baik. Tapi maaf, kita nggak bakal bisa jawab semua. Tetapi janji kami dalam 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, kita bakal webinar lagi. Baik, Alright, dan that's ini all. nanti Terima kasih. pertanyaannya Over, akan Pak Islah ya. siap, pertanyaannya izin akan saya catat gitu ya. Dan mungkin nanti dari beberapa founder mungkin akan ada jawaban, nanti akan kita coba saya share ke grup. Lalu pertanyaan ini akan dikirimkan langsung lewat Japri nanti oleh Miss Mirna kepada teman-teman atau kepada para kolega dokter yang sudah bertanya. Sekali lagi, saya sangat haturkan terima kasih teruntuk Dokter Marsha. Terima kasih banyak Dokter Marsha sudah berbagi pada malam hari ini, keren sekali, luar biasa. Dan memang seperti itu dok, kalau kita udah ngobrol itu luar biasa ya, antusias dari teman-teman. Dokter Marsha juga menyampaikan beberapa pengalaman-pengalaman terkait work-life balance di Jerman sebagai residen, itu juga sangat luar biasa. Kemudian saya aturkan terima kasih juga untuk Dokter Aaron sebagai special guest pada malam hari ini, juga ikutan bertanya juga tadi ya doknya. Terima kasih banyak dok. Makin sukses selalu di sana tentunya, doa kami semuanya. Kemudian terima kasih sekali lagi untuk para founder. Dokter Yosef sudah hadir pada malam hari ini. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau cukup dok? Cukup Pak, terima Oke, kasih. siap. Terima kasih banyak Dokter Yosef. Dokter Sandi juga terima kasih banyak ya dok sudah ikutan hadir pada malam hari ini. Kemudian nanti banyak yang bisa di-share lagi oleh Dokter Sandi di next live webinar kemudian. Sama satu lagi, terutama mungkin Dokter Yanuar, juga terima kasih tadi sudah menyampaikan beberapa kabar baik, dan tentunya ini juga ingin memotivasi juga teman-teman dokter yang katakanlah mungkin punya satu keinginan untuk mewujudkan impian bisa melanjutkan program PPDS di Jerman. Saya sebagai moderator pada kesempatan malam hari ini, saya aturkan terima kasih sekali lagi untuk para dokter sekalian, para peserta live webinar dari seluruh Indonesia, karena malam hari ini tadi sepertinya saya lihat kalau di data ini tersebar ya dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan live webinar kita pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya jangan khawatir nanti yang tidak terjawab kami usahakan sekali untuk saya akan catat dan nanti akan saya share ke grup. Kalau begitu saya tutup dulu live webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak sekali untuk semua. Sampai ketemu lagi di live webinar mendatang. Jangan lupa pantengin Instagram kami, dan mohon dong sekali-kali mungkin para dokter boleh di tag di IG kami @ppds_Germany. Mungkin yang tadi bisa foto-foto atau misalkan kegiatan nih udah ikutan live webinar atau kesan-kesannya mungkin ya setelah mengikuti live webinar pada malam hari ini. Jadi kami sangat menunggu sekali, karena kalau kami dapat tag dari para dokter sekalian, nah ini juga sangat baik sekali untuk sosial media kami, agar mungkin program ini diketahui oleh sebanyak-banyaknya dokter-dokter kita di tanah air ya khususnya. Kalau gitu saya terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam cinta. Oke, silakan para dokter kalau ingin live. Saya izin mau mencatat beberapa pertanyaan, nanti mungkin yang langsung saya akan coba forward ke grup. Ya boleh Pak Islah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan saya bisa bantu juga kok di luar Siap. Ini di langsung luar ini. saya copy ya dok ya. Langsung saya Iya ya, siap-siap copy. nanti. Jadi mungkin Dokter Marsha atau nanti mungkin mohon bantuan Dokter Sandi juga gitu ya. Kalau dokter semua ingin live, kami persilahkan ya. Oh Silahkan iya, siap-siap. kalau mau live duluan, karena saya izin mau ngerekap dulu nih biar nggak hilang. Siap. Iya, iya. Terima kasih Kasihan banyak soalnya ya pada Dokter masing-masing Marsha, saya, dokter Dokter ini, dokter Sandi, terima ini. kasih banyak.
Makasih. Iya, makasih dok udah bantu menjawab juga. Dok Pak Islah dan Siap, tim terima kasih mana banyak. tuh? Tim Iya, udah. Oke lah. Siap, Selamat malam, selamat dokter-dokter. malam. Selamat beristirahat ya. Ya. Bye-bye. Cepat sembuh ya buat orang tuanya Dokter Marsha ya. Oh, thank you. Biar Thank you, sehat selalu. Pak Islah. Amin. Iya, Pak Islah juga sehat-sehat. Amin. Terima kasih banyak dokter. Thank you. Oke, see you next time, Pak. See you next Semua time. dokter-dokter di sini. Iya. Bye. Bye bye.